Kameranya bisa lah ya. Ya. Audio setting tadi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi Jadi teman-teman nih, terima kasih nih yang sudah hadir nih. Ada 20 orang participants. Kalau dipikir-pikir ini udah lama ya ternyata kita teh baru ingat saya ternyata apa daring-daring begini itu cukup lama lah gitu. Terakhir tuh memang ya selalu kalau mau berangkat kita ngadain gitu. Tapi yang untuk eksternal ini udah jarang. Sepertinya memang kan ini harus dibuat nih 2 bulan atau 3 bulan sekali gitu kan. Pawang tuh gitu di apa memberikan apa webinar-webinar lagi lah gitu ya. Supaya supaya ini aja apa supaya tetap terupdate lah gitu ya. Kan kita sedot lah ilmu Pak Awang. Nah jadi terima kasih sebelumnya nih Pak Awang ya atas berkenannya untuk memberikan kuliah tentang Maluku Utara yang persiapan 2 hari apa ya? 2 hari mungkin 2 hari apa ya? 2 hari 3 hari lah ya gitu ya. Tengah hari. 1 hari bahkan 1/2 hari gitu. Atau bikin PDF 3 bulan gitu ya. Itu aja masih dikoreksi gitu ya. Hmm. Nah jadi terima kasih banyak nih Pak Awang. Seperti teman-teman tahu mungkin di sini ada beberapa eh, teman yang apa yang belum bukan anggota Geotrek lah ya. Jadi saya ucapkan juga terima kasih atas atas apa atas hadirnya di eh, grup ini, sorry di apa di webinar ini. Nah rencananya memang Geotrek itu mau ke Maluku Utara gitu, yaitu ke Ternate, Tidore, Jailolo, Desa Ibu dan Kepulauan Loloda. Jadi kalau kita lihat ini ada 3 lokasi lah, 4 sebetulnya Tidore. Nah ini backgroundnya juga sama gitu. Sebetulnya ternyata si Maluku Utara itu udah direncanakan dari 3 tahun yang lalu. Saya lihat ada recordnya gitu. Oh, ternyata 3 tahun yang lalu kita udah hampir ke sini. Cuman akhirnya jadinya ke Rote gitu ya. Nah penyebabnya apa ya? Apalagi kalau bukan masalah ongkos pesawat yang lebih murah kalau kita ke Kupang atau ke Rote. Jadi dan ya itulah dia salah satunya tuh orang Belanda itu ke sini udah sejak abad 16 gitu ya. Sementara kita belum pernah gitu ya. Nah, jadi saya pikir kenapa enggak? Harusnya kita ya udah sebagai komunitas Geotrek akhirnya menuju menuju tempat ya yang lokasi terjauh lah sekarang ya hari ini besok ya nanti, Kamis nanti itu. Sebetulnya ini juga bersaing dengan beberapa lokasi lah ya ada Sumatera ya Sumatera Barat, Aceh juga gitu. Tapi hasil pembicaraan terakhir di rumah Ari waktu kita ngumpul ya kita harus ke sini lah gitu ya itu jadi seperti itu. Nah ini mungkin ya buat teman-teman kita ini yang jarak akan kita tempuh gitu kita akan mendaki Ternate sampai ke Kepulauan Loloda. Jadi hanya sebagian kalau mau dibilang Maluku Utaranya ya 10%, 10 sampai 15% lah yang kita lalui selama 5 hari ini. Dan kita akan mulai di tanggal Kamis 24 Juli dan pulang di tanggal 28 dan beberapa teman yang mau naik Gunung Gamalama 29 Juli. Nah, meskipun ya, saya tutup ya, meskipun kita berangkat nih tanpa Pak Awang ya, gitu ya. Jadi seperti apa? eh Kalau sop itu nggak ada garamnya lah Pak, mungkin nggak ada mericanya bahkan gitu ya. Hmm. Tapi ya itulah Pak, the show must go on gitu kan, dengan alasan yang istilahnya apa ya, eh, sangat reasonable lah gitu. Memang ya pada akhirnya Pak Awang nggak bisa ikut lah gitu untuk yang perjalanan ini. Tapi Pak Awang akan tetap apa istilahnya mengikuti kita melalui kuliah-kuliah ini. Jadi itu aja Pak mungkin dari saya Pak. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Awang ya udah berkenan untuk memberi kuliah nih ya. Nanti foto-fotonya aja kita. Kalau urusan oleh-oleh ntar ces aja lah itu. Silakan Pak, itu aja mungkin yang dari saya pembukaan. Oke, baik. Terima kasih, Aris, kawan-kawan semua, baik komunitas Geotrek Indonesia maupun yang kawan-kawan yang di luar komunitas. Terima kasih sudah hadir pada malam ini. Jadi seperti kebiasaannya komunitas kami di Geotrek Indonesia itu ada kelas malam gitu ya. Entah kelas malamnya dilakukan pada saat kita di lapangan, pada saat jalan-jalan maupun sebelumnya. Kalau kondisinya biasanya susah di lapangan ya biasanya sebelumnya, seminggu sebelumnya atau ya rata-rata seminggu sebelumnya dilakukan gitu. Tujuannya ya tentu supaya kita, karena kita dulu waktu mendirikan komunitas ini tidak
hanya untuk jalan-jalan, tapi juga ada pengetahuan yang kita ingin ingin lihat gitu, atau baik sebelumnya maupun sesudahnya. Karena itu selalu ada background keilmuannya gitu ya. Kalau kita pergi ke mana itu ada, bahkan kita sudah beberapa kali membuat itu menjadi publikasi ya, publikasi paper yang dipublikasikan di pertemuan-pertemuan ilmiah gitu. Nah, untuk malam ini karena kawan-kawan minggu depan itu hari Kamis ya, akan berangkat ke Maluku Utara. Kebetulan saya juga minggu depan juga ada kegiatan field trip di Sulawesi, jadi nggak bisa ikut. Eh, Sebelumnya juga nggak bisa ikut karena saya terlalu banyak pergi. Jadi saya harus membatasi pergi yang benar-benar memang sifatnya pekerjaan gitu. Maaf, mohon maaf. Jadi eh, saya share dulu ya ini ya bahannya. Nah ini udah oke. Udah kelihatan ya. Ya, Pak. Suaranya udah jelas? Ya, jelas, Pak. Lanjut, Pak. Jelas ya, oke. Baik, jadi eh, kita pergi biasanya tidak, walaupun mungkin lebih dari setengahnya adalah kawan-kawan dari geoscience, tapi kita juga ingin mendapatkan banyak hal ya. Apalagi di Maluku itu kan juga kita tahu banyak lah ya, dulu seperti yang Aris bilang tadi, dari sekolah kita udah tahu ya rempah gitu ya. Yang utamanya kan gitu kan, apa, cengkeh atau pala gitu yang utamanya. Jadi saya pada malam ini mengambil judul ini. Jadi judulnya juga sesuai dengan yang akan kawan-kawan lihat sebenarnya nanti di Maluku Utara itu. Tapi tentu ada backgroundnya, ya ada ceritanya sendiri bagaimana Maluku itu terbentuk secara geologi. Ya, jadi judulnya adalah Maluku Utara dari tektonik ke geologi, gunung api, kebencanaan, sumber daya, sampai sejarah yang dibentuk perdagangan rempah dunia. Judulnya panjang, tapi nanti akan kawan-kawan akan lihat, dan itu yang akan kawan-kawan lihat nanti di lapangan gitu. Ya. Saya selalu mulai dengan ini untuk Geotrek Indonesia. Jadi ini adalah moto kami, Geotrek Indonesia memandang alam dengan pengertian jauh lebih berarti dan menyukakan hati daripada hanya menyaksikan keelokannya. Ini ditulis oleh Albert Heim, seorang geolog yang berkiprah hampir seumur hidupnya di pegunungan Alpen untuk memahami bagaimana si Alpen itu terbentuk. Ternyata apabila kita memahami kejadian itu lebih memuaskan gitu. Keelokannya sendiri tentu memuaskan. Begitupun nanti gambaran ke Kepulauan Halmahera gitu ya, dengan pulau-pulaunya, lautnya tentu sangat elok dipandang. Tapi kalau kita memahami bagaimana kejadiannya juga tentu paham, baik sejarah alam maupun sejarah sosial, politik, dan budayanya. Karena itu kan tinggalan-tinggalan sejarah ya, baik sejarah alam maupun sejarah ekonomi, politik, sosial, budaya ada semua di sana. Dan kita sekarang tinggal melihatnya gitu, tinggalan-tinggalan itu. Ini agar jalan-jalan kawan-kawan itu bermanfaat. Karena jauh kan, ini termasuk, bukan termasuk, mungkin ini perjalanan Geotrek Indonesia yang paling jauh ya, sejak Geotrek Indonesia didirikan 14 tahun yang lalu. Baik, inilah bahan-bahan yang akan saya diskusikan. Ya. Pertama, Maluku Utara, rekonstruksi tektonik. Seperti kita tahu, seluruh kepulauan di Indonesia itu tidak jadi langsung begitu saja gitu, seperti kita lihat sekarang. Ada sejarahnya, ya, ada sejarahnya, dan para ahli geologi sudah mempelajarinya. Jadi di sini saya hanya menyampaikannya saja. Kemudian geologi Halmahera dan sekitarnya, terus sebaran gunung apinya, karena salah satu gunung apinya yang kawan-kawan sebagian juga mau daki, yaitu Gamalama, dan bentuk pulau ya, bentuk pulau-pulau, baik ada di Ternate, di Tidore, dan beberapa pulau-pulau yang lain. Begitupun yang di Halmahera. Terus Maluku Utara juga terkenal karena kebencanaannya sudah terjadi dan pasti akan terjadi lagi ya, karena kebencanaan adalah suatu siklus geologi, telah terjadi dan akan terjadi lagi pada masa depan. Mudah-mudahan dengan kita memahaminya, kita bisa memitigasi dengan baik sehingga mengurangi korban ke depannya. Ada erupsi gunung api, ada gempa, ada tsunami. Itu semua sudah terjadi di Maluku Utara ini. Terus sumber dayanya, bicara mineral dan energi ya. Mineral tentu nikel, dan nikelnya sudah terbukti merupakan cadangan, salah satu cadangan yang terbesar juga di Indonesia. Energinya kita belum punya ya, prospektivitas migas, meskipun sudah beberapa kali dikerjakan ya oleh beberapa oil company. Nah, kemudian yang terakhir adalah tentang sejarahnya, ya.
sejarah Maluku Utara itu tidak lepas dari perdagangan rempah dunia. Nanti kawan-kawan akan lihat ya. Baik, jadi inilah eh, Kepulauan Maluku. Ya, Kepulauan Maluku jadi bisa kita bagi kalau sekarang memang menjadi dua provinsi, dulunya satu provinsi Maluku saja. Sekarang itu ada Maluku Utara yang ini, yang kawan-kawan akan kunjungi. Itu termasuk Maluku Utara, terus Pulau Bacan, Pulau Obi, dan Pulau Sula. Jadi segini aja nih Maluku Utara. Nah, sisanya adalah Maluku, ya. Baik Maluku Tengah maupun Maluku Tenggara. Secara geologi juga berbeda gitu. Jadi wilayah ini ke atas itu berbeda dibandingkan dari sini ke bawah gitu secara geologi ya. Nah, kita akan bahas tentu ini menunjukkan pulau-pulau yang bagus, gunung-gunung api. Terus kalau snorkeling itu adalah surganya tempatnya ya, dan banyak pemandangan laut karena dijuluki 1.000 pulau ya. Provinsi 1.000 pulau tentu ada pulau tentu ada lautnya gitu. Nah, kalau kan ada yang masih punya uang ini ya, uang 1.000. Ini gambarannya seperti ini gitu. Itu diambil memang di sana. Nah, persis ya, gambaran gunung-gunung api ini, terus eh, perahunya, terus gunung ini, itu adalah yang diambil di wilayah Halmahera ini. Baik, tadi Ari sudah nyampaikan ini. Jadi kawan-kawan memang hanya sebagian saja yang akan dilalui, yaitu bagian baratnya. Pulau Ternate sebagai base-nya, kemudian Tidore, terus Jailolo, Ibu, sampai ke Loloda di sini. Ya, walaupun hanya sebagian kecil, tentu juga butuh persiapan-persiapan yang matang ya, baik menyiapkan diri sendiri maupun lebih-lebih lagi persiapan logistik yang sudah kawan-kawan para pengurus atur gitu. Mudah-mudahan menyenangkan perjalanannya sambil kawan-kawan belajar dan yang terpenting adalah selamat semua gitu ya, sejak berangkat sampai pulang kembali. Baik, kita mulai ya. Maluku Utara rekonstruksi tektonik. Nah, ini peta dari Robert Hall eh, yang menggambarkan, saya ingin menunjukkan bahwa ini sebeda sendiri gitu. Walaupun ini menjadi satu wilayah ya, Kepulauan Maluku, ya, Maluku Utara, kemudian Maluku, berbeda gitu si Maluku Utara tuh, ya, baik termasuk juga Pulau Waigeo di sini, Pulau Waigeo, terus Pulau Obi ya di sini. Nah, di sini ada satu Pulau Bacan, ada kontinennya, tapi itu kontinen yang di segmen saja, segmen yang diambil dari wilayah utara Papua ini terus masuk ke sini. Itu Bacan. Ini Obi gitu. Nah, ini berbeda. Jadi warna-warna ini sebenarnya menunjukkan eh, asosiasi kerak buminya gitu. Jadi memang ini berbeda-beda ya. Jadi kalau kita membahas Maluku Utara, ya beda geologinya dengan Provinsi Maluku, gitu. Ini termasuk Maluku, Provinsi Maluku yaitu Sisulanya. Nah, ini masih 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 karakter dari kontinen gitu ya. Tapi kalau dari Obi dan ke utara ini lebih mirip-mirip, boleh saya sebut sebagai karakter Pasifik, termasuk wilayah utaranya Kepala Burung, juga utaranya Papua. Nah, kalau kita bicara geologi tentu bicara rekonstruksi ya. Jadi kawan-kawan, saya mengambil juga dari Robert Hall, rekonstruksi ya. Eh, ini 46 tuh waktunya. Jadi ini 46 juta tahun yang lalu. Kalau dalam waktu geologi ini adalah Eosen. Nah, kawan-kawan, saya ingin fokuskan ke wilayah di sini gitu. Nah, ini pulau yang pertama muncul nih. Di 45, nah ini baru ada satu subduksi. Ada subduksi, jadi dulu ada subduksi oceanic to oceanic gitu. Karena ini adalah oceanic, ini juga oceanic. Nah, di sini serangkaian pulau-pulau island arc tentunya. Inilah island arc. Jadi yang namanya busur kepulauan itu harus pertemuan antara lempeng oceanic dan lempeng oceanic. Ya. Tentu saat itu ini namanya bukan lempeng oceanic Maluku, ya bukan Laut Maluku, tapi lebih cocok sebagai Laut Carolina yang sekarang ada di utaranya Papua. Nah, kawan-kawan bisa lihat ini eh, di 41, ya di 41 tuh kita masih mendapatkan bagian Halmahera yang barat yang timurnya. Ini adalah Halmahera bagian timur, ini Halmahera bagian timur. Nah, di umur eh, 40 ya. Nah, ini persis di umur 40 atau Eosen. Nah, kawan-kawan bisa mendapatkan ini. Nah, ini di sini nih. Yang ini saya zoom. Nah, ini ya. Jadi inilah eh, bagian barat atau yang sekarang kita kenal sebagai busur Halmahera. Ya, Pulau Halmahera tuh ini gitu. Ternyata terbentuknya dulunya jauh di timur gitu. Ya, kalau ini Papua, ini di sini tuh.
Sekarang kan kira-kira Halmahera di sini kan, posisinya kan, ada di sebelah barat sedikit dari kepala burung gitu, kepala burung Papua. Dulu terbentuknya di sini jauh gitu, jauh di sebelah timur. Ya. Jadi dari 40 ada busur Halmahera yang pertama. Di sini saya ambil sengaja per juta tahun. Ini 41 belum ada si busur Halmaheranya. Nah di 40 dia baru ada gitu busur Halmahera. Nah berarti dia ini tentu vulkanik karena ini masih masih kan busur vulkanik. Jadi ada busur vulkanik yang umurnya Eosen ya. Yang ini 40 kan Eosen. Kalau sekarang masih ditemukan, berarti itu terbentuknya bukan di posisi sekarang, tapi ada di sebelah timur, jauh ke timur dari Papua gitu. Ya. Nah, kalau kita perhatikan dari 40 ke 26 tuh late Oligocene, kira-kira ya. Jadi belum masuk Neogen, tapi udah mau masuk ke Neogen atau ujung Paleogen. Ternyata masih di sini juga gitu. Masih masih subduksi saja gitu. Jadi masih di sini posisinya. Nah, kenapa dia bergerak ke barat? Nah, bergerak ke barat karena ada sesar mendatar ini. Ini yang kita sebut sebagai sesar mendatar sorong, sifatnya sinistral. Jadi bagian utaranya bergerak ke barat, sementara bagian selatannya bergerak ke timur, gitu ya. Nah, coba kawan-kawan perhatikan, di 25 ini masih di sini, tetapi di 12 tuh Miosen tengah, ini udah di sini tuh. Ya, kawan-kawan bisa melihat ya, ini adalah Pulau Halmahera nih. Dia udah mendekati kepala burung, ya, karena dia bergeser kan, bergeser oleh sesar ini, sesar sorong ini, ya. Terus di 10, nah di 10 masih udah makin mendekat lagi gitu. Terus kalau kawan-kawan lihat di 10 ini mulai terbentuk yang namanya Laut Maluku. Nah, ini ya, coba kita lihat ini dulu nih. Di sini di ujungnya, pada saat si lempeng ini bergerak ke sini, di ujungnya tuh dia nabrak Sulawesi. Nah, ini ya, inilah yang kita sebut sebagai subduksi Sangihe, ya, atau Sulawesi Utara yang menjadikan busur Sangihe di sininya. Nah, di 10 terbentuklah Laut Maluku. Laut Maluku yang terkenal double subduction karena kesininya dia turun subduksi ke sebelah baratnya, ke sebelah timurnya pun subduksi ke bawah Halmahera. Nah, yang harus kawan-kawan perhatikan di sini adalah kalau ada subduksi di sini, berarti dia menghasilkan umur vulkanik umur 10 juta kan? 10 juta itu masih Miocene, Miocene atas ya. Jadi vulkanik-vulkanik yang terbentuk di Miocene atas di Halmahera yang sekarang nanti ada di peta geologinya, itu adalah hasil bentukan sesudah di posisi ini. Gitu ya kawan-kawan. Tetapi kalau busur vulkanik yang tadi umurnya 40, terus ada yang 35, 30, itu posisinya masih di sebelah timur posisinya sekarang, atau ada di timur lautnya Papua gitu ya. Karena memang menunjukkan hal seperti itu. Coba kawan-kawan perhatikan sekarang lebar si laut Sulawesi, Laut Maluku ini, Molucca Sea Plate ini. Di 10, ternyata dia menyempit ke sininya. Ya. Di umur eh, 5 ya, di umur 5 jadi masuk ke Pliocene. Ya, ini sudah menyempit di sininya. Nah, makin menyempit. Di umur 2 udah masuk ke Plistosen, makin menyempit lagi. Di umur 1, nah, satunya sudah nggak ada. Ya, satunya sudah nggak ada karena eh, di, di trusting. Jadi ditutupi sama yang lain gitu. Jadi di sini ada benturan, nanti ada sectionnya. Jadi begitu sejarahnya, ya, sejarahnya. Jadi gunung-gunung api yang sekarang yang aktif ini adalah bentukan dia di sini. Yang sekarang misalnya membentuk Tidore, Ternate, Makian gitu ya. Eh, terus sebelum-sebelumnya ada Gamkonora, ya, Dukono itu bagian dari sini gitu semuanya. Ya, jadi ini menyempit karena memang ketarik gitu. Subduksinya ada double, jadi nanti nanti di sectionnya lebih jelas. Nah ini di satu, ya. Nah ini satu saya kutip lagi satu. Nah sekarang posisi yang sekarang kayak gini model. Halmahera seperti ini, di selatannya ada sesar Sorong, ya. Terus ininya eh, merupakan di tengah-tengah antara Sangihe dan Halmahera itu yang kita kenal sebagai Molucca Sea Plate collision karena di sini terjadi collision ya karena tadi kan ada subduksi berarti di waktu subduksinya masih ada di sini ini adalah forak basinnya dari Sangihe terus ini pun forak basinnya dari Halmahera. Nah mereka berbenturan. Nah sekarang yang menang ternyata adalah prisma akresi dari Halmahera dari Sangihe, makanya ini naik ini ketutup gitu ya. Nanti saya ada section yang begini nanti akan lebih jelas gambarnya. Nah inilah posisi sekarang. Jadi kawan-kawan harus melihat bahwa yang namanya Halmahera atau Maluku Utara ini dulunya tidak di sini posisinya tapi jauh ke sini.
ke timur. Dia bergerak karena sesar sorong ini, terus juga dia mengalami beberapa kali subduksi. Subduksi oleh lempeng Oceanic Caroline Plate yang sekarang ada di utara Papua. Ini namanya sekarang Caroline Plate, ini adalah Philippine Sea Plate. Semuanya bagian dari Pacific Plate bagian besarnya. Nah, sementara ini adalah kita sebut sebagai Molucca Sea Plate. Ya, itu yang merupakan collision yang terakhir. Ya, oke. Nah, dari sini lebih jelas lagi gambarnya ya. Nah, ini kawan-kawan bisa melihat, ini waktu umur eh, mau masuk ke Miosen nih. Mau masuk ke Miosen, tadi juga di sini ya. Nah, tadi kan masih di sini nih posisinya. Ya, posisinya di sini, si Malukunya. Terus ini juga ada apa? Ada subduksi dan ini Caroline Plate-nya masuk ke sini. Jadi waktu itu kita punya oceanic crust, punya continental crust-nya Papua, karena ini sectionnya begini ya. Ini satu-satu penampang geologi dari selatan ke utara gitu. Jadi ini adalah Australian. Australian tentu di depannya merupakan oceanic plate gitu. Jadi ini adalah Australian oceanic crust gitu. Nah dia subduksi, subduksi ke lempeng Philippine Sea Plate. Jadi ini Philippine Sea Plate secara umumnya. Tapi ini kita juga sebut sebagai Caroline Plate. Jadi di sini ada Philippine Sea Plate dibentur atau disubduksi oleh eh, Caroline Sea Plate atau Australian Oceanic Crust bagian depan dari continental crustnya Australian. Nah, di sini membentuk Halmahera Arc. Tapi Halmahera Arc yang umurnya 23. Gunung-gunung api yang sekarang yang ada di sebelah barat Halmahera itu gunungnya paling baru ada sekitar 3 atau 2 juta tahun yang lalu gitu. Jadi kalau kita temukan gunung api di Halmahera di peta geologi dari 23, berarti dia dibentuk waktu posisinya masih di sebelah timur laut Papua. Ya, nah maju ke sini, ini sudah ada sesar mendatar nih, ya yang disebut sebagai Sorong Fault kan. Nah ini sudah bergerak kan si Halmaheranya, Halmahera sudah bergerak. Nah ini terus terbentuk Molokasi Plate di sini. Nah ini, ya Molokasi Plate ini, jadi dia ke sebelah barat dia subduksi terhadap Sangihe Arc, dan ini semuanya oceanic plate gitu. Ke sebelah timur dia juga subduksi terhadap Halmahera Arc. Jadi ini membentuk Halmahera Arc. Nah, jadi kalau kita menemukan umur vulkanik antara 15 sampai 2,6 juta tahun yang lalu, itu adalah hasil ini. Nah, ini kan ditarik terus nih. Ini ditarik terus, ini ditarik terus. Jadi ini tuh ditarik dan ke bawah ke sini gitu. Jadi ini bergerak ke bawah ke sini, ini bergerak di bawah ke sini karena ketarik dua-duanya. Ya. Jadi si lempeng-lempeng ini kan menarik kontinennya gitu atau menarik si island arc-nya. Jadi Island Alhamera ditarik ke arah barat oleh lempeng ini, sementara si Sangihe Arc ditarik ke timur oleh ini. Akhirnya apa? Berbenturan tentunya kan. Dan yang menang berbenturan siapa? Sangihe Arc, si Forak Basin. Ini foraknya nih. Jadi ini forak sedimen atau prisma akresinya. Ini juga prisma akresinya. Nah, akhirnya dia gini. Nah, makanya kalau kita lihat sekarang arahnya itu begini. Jadi ini bagian yang paling atasnya gitu. Bagian yang uploadnya ada di sini gitu ya. Nah, sekarang posisinya seperti ini. Nah, disinilah sekarang menjadi tempat-tempat gempa yang paling banyak. Nanti akan saya tunjukkan ya pada saat membahas kebencanaan. Ini jadi sumber gempa untuk Maluku maupun untuk Sangihe atau Sulawesi Utara gitu ya. Jadi cukup kompleks gitu sejarahnya. Nah, gunung-gunung api yang sekarang dibentuk di posisi ini. Termasuk gunung-gunung api yang ditempati oleh Ternate, ya, Gamalama, Tidore, terus gunung-gunung api yang di pinggir baratnya Halmahera, itu dibentuknya oleh ini, gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat, dulunya tuh lebar gitu. Lebar seperti ini dulunya kan. Ini kira-kira dari 3 sampai 11 juta tahun yang lalu. Masih lebar. Terus dari 3, ini mulai ketarik kan. Kawan-kawan bisa melihat makin menyempit si Selat Malukunya. Laut Malukunya. Makin ke sini makin menyempit. Terus pindah ke sini, ini nol. Ini semuanya nol gitu. Makin menyempit gitu. Karena memang ditarik. Busur Halmahera ditarik ke sini. Terus si siapa? eh busur Sangihe ditarik ke timur. Akhirnya terjadi collision di sininya kan. Collision apa? Collision Forak Basin atau collision prisma akresi yang satu dari eh, Sangihe, satu lagi prisma akresi dari Halmahera. Jadi ini sebenarnya prisma akresi isinya, benturan-benturan ini. Nah, yang di berikutnya lagi kita punya subduksi yang lain. Subduksi yang paling baru yang ada di sini. Nah, ini Philippine Trends ini masuk ke arah sini gitu ya, ada di sininya gitu, itu yang paling baru, subduksi yang paling baru gitu, oke. Nah, jadi kalau kita bikin penampang,
posisi ini ke utara nih, ini ke utara ya. Di Mindanao itu seperti ini. Jadi Filipina, coba kita lihat ya. Jadi section yang ini tuh dipotong dari digambarkan dari sini ke sini kira-kira, gitu ya. Nah, sampai ke sini. Nah, di sebelah coba kita berangkat dari selatan ya. Di selatan itu kan lain kan tektoniknya kan. Ini Sula, ini apa? Buru ya. Ini Pulau Seram gitu ya. Nah, ini Pulau Salawati, ini Pulau Misau. Nah, ini semua kontinen. Semua kontinen. Di depannya tentu adalah oceanic crust yang masuk ke dalam Banda gitu. Jadi Laut Banda kebuka karena ininya kita punya rollback. Jadi ini kita punya subduksi rollback di sini. Nah, berangkat ke utara udah ganti nih lempengnya ya. Ini lempeng oceanic gitu. Kalau ini lempeng oceanic terusannya dari lempeng benua, ini lempeng oceanic dari awal gitu ya. Terus tadi kita sudah lihat kan yang busur Sangihe di sininya, terus di sini busur Halmahera gitu. Nah, Mindanao lain lagi, Mindanao di sebelah utaranya gitu ya. Jadi semua itu karena pergerakan Pacific Plate ke arah barat, terus ini sementara pergerakan kontinen Australia ke sebelah utara. Cukup kompleks. Nah, ini semua sudah dibuktikan dengan seismik tomografi. Jadi seismik tomografi itu suatu gelombang seismik dari P ya, gelombang P-nya terus dilakukan satu processing sehingga menunjukkan kecepatan. Nah, kecepatan yang tinggi itu berhubungan dengan oceanic. Oceanic crust digambarkan di sini dalam bentuk warna biru ini. Karena itu kecepatannya seperti itu ya. Coba di sini ada skalanya nggak ya? Nah, ini skalanya nih. Kalau kalian bisa lihat ya, ini skalanya nih. Jadi yang biru itu kecepatannya tinggi, sementara yang merah kecepatannya rendah. Gelombang seismik tentu akan lebih cepat di densitas yang tinggi gitu. Nah, makanya di sini yang densitas tinggi adalah oceanic crust. Karena oceanic crust kan berat jenisnya kan sekitar 2,9 3,0. Sementara kalau kontinen sekitar 2,7. Jadi yang warna biru ini adalah subduksi. Coba kawan-kawan bisa lihat berturut-turut dari Filipina terus masuk ke Halmahera. Halmahera mana? Halmahera di sini kira-kira. Ya, ini sudah penuh sama gempa ya, sudah penuh sama epicentrum gempa gitu. Jadi nggak terlalu kelihatan si Pulau Halmaheranya. Tapi kawan kan bisa melihat gitu. Di sini tidak ada double subduction gitu di wilayah Filipina. Tadi juga ditunjukkan oleh 3D diagramnya yang dari Robert Hall ya. Nah ini kita lihat gitu. Satu aja kan. Nah itu terbukti juga di seismik tomografinya satu aja gitu. Nah masuk ke sini kita punya nih. Ini sudah slabnya dua. Satu ke barat, satu ke timur. Ini juga sama tuh. Satu barat, ke timur. Tentu yang ini duluan ada yang older slab. Slab itu adalah lempeng oceanic. Jadi lempeng oceanic yang ketarik duluan itu tentu yang tuanya. Ya, ini juga sama gitu. Nah di sini kita punya double subduction, double subduction, double subduction. Nah di sini nggak ada lagi. Jadi ini kan udah keluar dari Halmahera kan. Jadi apa yang dikonsepkan, baik ini, baik ini, baik ini, semua sudah terbukti secara seismik tomografi. Jadi seismik tomografi itu data ya, bukan model lagi. Ini data ini. Ya data yang real, fakta ini. Ya ini bukan pemodelan. Kalau ini kan pemodelan konsep ya. Jadi konsep-konsep ini sudah terbukti secara geofisika ya dengan data seismic mental tomografi gitu ya. Oke. Nah, sekarang gambarannya jadi begini modelnya gitu. Kalau kalau diperbesar, ini adalah collision complex. Jadi suatu kompleks benturan antara prisma akresi punya si Sangihe dengan prisma akresi punya Halmahera atau Forak Basin. Forak Basin dari Halmahera dengan Forak Basin dari Sangihe. Karena ininya ditarik ke sini, ini ditarik ke sini, akhirnya makin menyempit dan akhirnya berbenturan gitu. Dulunya kan enggak, dulunya kan ini foraknya di sini aja. Ini foraknya di sini aja, tapi karena mereka sudah makin dekat akhirnya berbenturan. Nah, inilah berbenturannya gitu. Dan ini semua melang, melang oviolit gitu ya. Terutama melang di situnya kan. Nah, di sini ada dua pulau namanya Talaut Mayu. Coba balik ke sini sebentar. Nah ini, di sini ya kelihatan. Nah ini nih. Ini kan ada Talaut nih. Ini Talaut, ini Mayu tuh. Jadi kalau kawan-kawan pengen membuktikan bahwa ini merupakan collision prisma akresi, pergilah ke Pulau Talaut dan pergilah ke Pulau Mayu gitu. Di situ akan menemukan kolidit melang Hmm. dan memang ada gitu ya. Nanti saya tunjukkan gambar fotonya. Nah, Pak Wang, Jadi ya, boleh tanya Pak, berarti itu ada punggungan Pak ya? Bentuk punggungan selatan utara ya? ya punggungan ini punggungan. Punggungan ya? Ini ridge ya. Si Ya, si si bottom ridge. Jadi ini dan punggungan itu merupakan punggungan Melang Ridge. Nah, langsung ya. Melang Ridge ya.
benturan antara prisma akresi dari Sangihe dengan prisma akresi dari Halmahera. Nah, di sini muncul pulau namanya Talaud. Dan di sini muncul pulau namanya Mayu gitu ya. Nah, ini gunung-gunung apinya. Ini gunung api Soputan gitu ya. Terus ini gunung api Gamnokora gitu. Gamkonora ada di sini. Ya. Hmm. Arah kompresinya ke arah memusat Pak dari bungkuan itu keluar Pak. Kompresi itu. Kompresnya ke arah masing-masing ke sini, ke tengah-tengah ini. Karena saling berbenturan kan. Ini bergerak ke sini, ini bergerak ke sini. Jadi ke ketinggian. Jadi tinggiannya makin menyempit kan. Iya, iya. Nah, ini. Pak, saya mau nanya Pak Satu ke terkait sini kan, satu ke sini. Ya, silakan. Molucca apa tadi Pak? Molucasi ya. Ya itu pada saat waktu pembentukan awal pertama itu apakah terjadi penipisan kerak samudra ya Pak? Terima kasih. Penipisan enggak ya. Itu relatif kalau kita lihat dari modelnya masih sama aja gitu ya. Nah, ini di sini nih. Kalau 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 ininya sama saja gitu. Yang ini sih tidak terjadi penipisan. Karena kan tidak terganggu kan, tapi ini bergerak terus gitu. Ini kan satu lempeng yang bergerak terus ke sini sebenarnya. Ya, terus ini satu lempeng, ini bagian overheating plate-nya, ini bagian yang slab-nya gitu yang bawahnya. Jadi bergerak terus. Tapi relatif tidak terjadi. Jadi penipisan ini sebenarnya tidak menipiskan bagian si oceanic crust ya, ya. Tetapi mereka menarik gitu. Menarik ini terus menarik ini. Nah, akhirnya pertama dia akan menyempit, jadi memendekkan Laut Maluku. Dulunya kan lebar gitu. Ini di sini, ini di sini. Dan ini pun lebar gitu. Begitu ini ditarik ke sini, mereka berbenturan. Bahkan mungkin bukan menipis, tapi ikut menebal. Karena collision kan, gitu. Karena kalau collision pasti akan menebal. Seperti ditunjukkan oleh section ini. Nah, ini nih. Nah, ini kan dulunya begini nih. Ya, dulunya begini. Nah, di sini udah berbenturan nih. Jadi ada prisma akresi yang berbenturan, prisma akresi berbenturan. Di sini pun ikut faulted, ikut trusted si oceanic crust-nya. Ya, jadi di sini terjadi penebalan kan. Jadi bukan penipisan kerak oceanic yang terjadi. Jadi sebenarnya bukan kerak oceanic yang ditarik sebenarnya, tetapi bagian ini ditarik ke arah sini, bagian si Halmahera arc ditarik ke arah sini. Nah, di tengah-tengah berbenturan. Nah, proses berbenturan itu ternyata thick skin atau basement involved, sehingga dia melibatkan oceanic crust-nya juga gitu. Gitu ya. Jadi bukan bukan penipisan, bahkan penebalan karena memang collision. Oke. Nah, ini nih. Jadi ini singkapan singkapan di Pulau Talaut. Tentu ini kawan-kawan tahu ini lava bantal ya. Ini lava bantal dan lava bantal adalah bagian dari melang gitu. Terus di sini ada juga ininya. Ini body notch ya, kawan-kawan bisa tahu ya kalau pernah ke Karangsambung ini body notch sih. Bodins gitu. Nah, terus ini si ininya si siapa? Sekali clay-nya. Ya ini sekali clay-nya gitu di sininya. Jadi ini melang. Ini melang, ini lava bantal gitu ya. Dan ini pasti terjadi. Jadi ini ditemukan tersingkap di Pulau Talaut, ini tersingkap di Pulau Mayu. Ya, terangkat. Jadi dia membentuk melang ridge. Nah, itu kasus yang jarang ya. Saya belum pernah menemukan yang seperti ini di bagian dunia yang lain. Jadi hanya di sini. Hanya di Indonesia ya. Kita punya oceanic plate yang saling berbenturan karena ditarik itu dua-duanya. Dan akhirnya satu arc dengan arc yang lain berbenturan. Baik, jadi kira-kira gitu kawan-kawan ya, rekonstruksi tektonik. Kesimpulannya adalah Halmahera pada saat awal itu dibentuk sebagai island arc oceanic subduction. Ya, jadi Philippine Sea Plate bertemu dengan Caroline Sea Plate itu membentuk Halmahera. Itu kira-kira sampai sekitar 26. Di 25 itu mulai ada sesar Sorong. Nah, di 25 juta tahun yang lalu dia mulai bergerak ke barat. Nah, ke barat, terus dia di umur sekitar 10 dan 5 terbentuk oceanic plate-nya si Molucasi Plate. Dan dari situ kemudian Sangihanya ketarik ke timur, si Halmahera Arc-nya ketarik ke barat. Nah, akhirnya di tengah-tengah berbenturan. Nah, terjadilah Melang Ridge. Posisi Halmahera sekarang itu paling tidak sejak di 5 juta tahun yang lalu, gitu ya. Dan kita sekarang punya eh, subduksi dari Molucasi Plate ke sebelah timur, itu menghasilkan gunung-gunung api yang kuarter sekarang. Gitu. Nah, sekarang itu semua tercermin dalam geologinya, ya. Tapi ahli-ahli tektonik harus membuka semuanya, mengerti posisinya bagaimana, tentu dengan banyak sekali data akhirnya bisa direkonstruksi. Tapi as it is-nya itu semua tersimpan di dalam geologi Halmahera, gitu. Nah, ini adalah
geologi Halmahera ya. Kalau kawan-kawan perhatikan ini stratigrafinya sampai Cretaceous ya. Jadi di umur Cretaceous juga ada gitu. Tadi tadi yang saya tunjukkan konstruksinya mulai di 45, mulai di Eosen sini ya, mulai di sini. Ya, di sini pun ada terus gitu. Panjang umurnya gitu. Ya, jadi nah sekarang dibentuk pulau seperti ini. Jadi kawan-kawan bisa lihat bahwa sini ada Plioplicocene volcanic, terus di sini ada volcanic yang tua juga ya. Ada volcanic, ada ophiolitic basementnya dari sininya. Itu semua membuka membuka sejarah Halmahera sebenarnya. Terus ini gunung-gunung yang baru ada di sini nih, yang aktif-aktif. Ya di Ternate, Tidore, Tidore, terus Pulau Makian di sini. Terus gunung-gunung api yang agak lama ada di sini. Jadi ngebentuk juga gitu. Ada beberapa jalur jalur volkanik gitu. Terus ada gunung-gunung api yang tuh. Ini semua volkanik nih, jalur-jalur sini. Ya, gitu. Nah, ini stratigrafi yang digambar ulang, tapi ini stratigrafi yang aslinya dari Robert Hall seperti ini. Robert Hall dulu penelitiannya di Halmahera ya. Sebelum dia masuk ke Southeast Asia Research Group ini masih paper lama 87. Nah, ini nih. Ya, mulai dari Jurassic, Cretaceous, Paleosen, Eosen, Oligocene. Ada semua di sininya. Ya. Juga juga masalah. Nah, di 40 ada plate reorganization, ada subduksi, lain-lain ya. Itu ada volcanic activity yang baru. Ini semua juga terekam dalam dalam litologi dan ininya gitu dan stratigrafinya. Nah, baru kemudian dibuka ininya. Rekonstruksi tektoniknya seperti apa. Nah, ini gambaran yang sekarang ya, gambaran sekarang kalau kita punya punya section model begini di Halmahera ya. Terus ada beberapa section, misalnya section yang ini. Nah, section yang ini nomor satu ya. Nomor satu ya dia hanya masuk ke ophiolite. Jadi ini ophiolite basement. Tadi kan kita ngelihat di sebelah timurnya kan memang Philippine Sea Plate gitu. Dan ini punyanya Philippine Sea Plate gitu. Si ophiolite saja gitu. Nah, ini sedimen-sedimen karbonat memang selalu muncul gitu. Kalau begitu naik karbonat gitu. Tapi bawahnya adalah oceanic crust. Terus ini sedimen-sedimen yang siliciclastic ya. Kalau ini semua ke mana? Ke expose, tentu nanti ini dierosi dan diendapkan ulang di sini gitu. Sambil karbonatnya pun terjadi gitu. Nah, kalau misalnya nomor dua, ini section nomor dua di sini, itu ada lengan barat dan lengan timurnya kan. Nah, lengan baratnya memang diduduki oleh volcanic arc basement. Nah, volcanic arc basement ini sebenarnya sejak dari umur 40 yang Eosen itu. Bukan basement sebagai basement, tapi volcanic basement. Nah, ini gunung api yang barunya ada di sini yang kuarternya gitu. Nah, terus ini nyambung ke oceanicnya. Kan memang begitu kan, karena di sini kan oceanic nih. Tadi kalau kawan-kawan lihat, dari geologinya pun sama gitu. Nah, ini kan oceanic semua, ini volcanic gitu. Jadi kalau kita bikin section begini ya pasti ketemu volcanic, terus ketemu oceanic. Nah, ini gitu ya. Nah, itu. Nah, terus kalau ini yang bagian baratnya saja, modelnya seperti ini. Ada volcanic basement yang lebih tua, yang bisa sampai Eosen. Nah, ini jadi gunung api Tidore di sini. Karena ini motong pulau Tidore kan ini. Ya. Nah, ini Tidore. Tidore adalah gunung api yang kuarter gitu. Nah, kalau kita tarik terus ke sini, ini ada ophiolite-nya gitu. Nah, kalau panjang, motong satu basin yang banyak banyak dipelajari untuk petroleum exploration itu di nomor 4. Ini, Weda Bay itu adalah target petroleum. Companies yang main di sana. Weda Bay. Pernah beberapa company bekerja di sini, saya sebenarnya. Tapi belum pernah ada sumur di bawah sini. Ya, jadi ini masuk ke basementnya, basement volcanic gitu ya. Terus ini ke basement ophiolite. Nah, di bawahnya ini apa? Nah, itu yang menjadi tanda tanya kan. Gitu. Tapi nanti saya akan tunjukkan di section tentang sumber daya ya, sumber daya migas dan Ya, mineral. ini papernya Itin ya Pak. Peter Itin ya. Itin hadir nggak? Nggak gini. Tadi saya Enggak. lihat. Baik. Oke, jadi sekarang secara sederhana, ini penyederhanaan peta geologi ya, butuh supaya kita juga bisa paham. Jadi Mandala, Mandala itu provinsi ya. Jadi Halmahera bisa dibagi menjadi tiga, provinsi bagian timur laut gitu ya. Mandala Halmahera Timur ini penyusunnya terutama adalah pegunungan terjal, terus batuannya merupakan batuan kompak dan lebih resisten. Jenis batuan yang ada pada wilayah ini adalah batuan ultra basa, jadi bagian dari ophiolite. Terus ada karsis itu. Tanya ke papa. Ada batu gampingnya. Ini yang biru-biru ini batu gamping. Nah ini Tanya ke bagian papa. bagian oceanic province lah dulunya ya, bagian dari Philippine Sea Plate gitu yang obduksi ya karena memang terakhirnya kan ada benturan. Nah di tengah ini ya ini bagian yang tengah itu Mandala Halmahera Barat ya memiliki morfologi perbukitan
tersusun dari material sedimen. Jadi banyaknya sedimen di sini termasuk sedimen yang jadi wilayah eksplorasi petroleum di Weda Bay. Ya. Terdapat morfologi kars, karena ini ada gampingnya tentu muncullah kars kan. Terus pegunungan volkanik, kasar berumur Oligosen dan Miosen. Nah ini kan gunung apinya tua kan ini. Jadi di sini gunung-gunung api tua nih. Bukan terbentuk di posisi Halmahera sekarang. Tetapi jadi bentuk yang tadi yang saya tunjukkan di rekonstruksi tektonik. Nah, yang terbentuk gunung api sekarang adalah yang ada di Mandala Busur Kepulauan, yaitu yang ini, yang jadi pulau-pulau ini, ya, memiliki morfologi vulkanik yang berjejer membentuk busur vulkanik gunung api. Busur vulkanik gunung api ini membentuk kerucut-kerucut gunung api yang masih aktif berumur kuarter, yaitu, ya, kadang-kadang ya muncul juga ke sini gitu. Nanti saya tunjukkan ininya dalam section tentang gunung api. Jadi inilah geologi sederhana di Bacan. Nah, nanti di Bacan tuh ada vulkanik, ada kontinen masuk ke sini. Ya, jadi ini sebenarnya kita nggak punya kontinen di sini. Semuanya volcanic arc. Dan kalau saya boleh bilang, saya yakin tidak ada kontinen di sini. Karena tadinya apa? Tadinya kan itu Philippine Sea Plate ketemu dengan Caroline Sea Plate lagi kan. Berarti tidak ada kontinen. Termasuk ini. Di sini pun tidak ada kontinen gitu. Karena ketemu dengan Philippine Sea Plate lagi gitu. Jadi ini sebenarnya Oceanic Province. Nah, di sini di Bacan ada kontinen, tapi kontinen yang merupakan sliver. Jadi sliver itu bagian yang diambil, disegmentasi dari kepala burung oleh sesar sorong. Kan ada sesar sorongnya ke sini. Ada splay sesar sorong masuk. Dari sini ada kontinen. Tetapi menariknya si vulkaniknya pun associated kontinen gitu. Jadi itu satu bukti juga gitu. Nanti saya bahas pada saat membahas apa tentang gunung api. Kalau di sini gunung apinya gunung api busur kepulauan, Oceanic Island Arc. Tapi di sini Continental Associate Volcanic gitu. Jadi dari data geokimia semuanya bisa bisa membuktikan gitu bagaimana setting geologinya. Baik, nah itu geologi Halmahera ya, geologinya sederhana. Yang sulit memang merekonstruksi ya dari awalnya. Sekarang sebaran gunung api, karena gunung apinya banyak dan salah satu gunung api yaitu Gamalama membentuk pulau, Pulau Ternate. Itu benar-benar asalnya gunung api, termasuk Tidore juga gitu. Dan itu merupakan wilayah-wilayah yang paling maju dari zaman dulu ya, dari sisi zaman Kesultanan Ternate dan Kesultanan Tidore. Sebenarnya munculnya di gunung-gunung api sih. Ada kan ada 4 kesultanan kan, Jailolo, Bacan, Ternate dan Tidore. Itu semuanya gunung api gitu. Jadi gunung api di sini juga bisa kita lihat membentuk kehidupan. Ya. Nah ini, oke, ini beberapa gambarnya ya. Ini Gunung Ibu di sini. Ya, ini juga masih aktif karena ini bagian baratnya ya. Membentuk satu jalur, satu busur kan. Seperti biasa. Ini Gunung Ibu. Terus ini Gunung Gamalama. Gunung Gamalama yang menjadi Pulau Ternate. Itu di tepi pantainya itu adalah kota Ternate. Terus ini Gunung Konora ada di sini. Ini juga aktif ya. Itu kan kita bisa lihat erupsinya. Terus Gunung Dukono. Gunung Dukono juga aktif di sini. Jadi ini gunung-gunung api yang aktif gitu. Ya. Oke. Nah ini. Nah ini paper tentang geokimianya. Ini saya ambil dari Morris et al. 89. Ini gunung-gunung apinya semua ini campuran ini. Semua gunung-gunung api campuran di sini. Nah ini beberapa foto-foto. Nah ini kota Ternate di sini. Nih, beberapa kawan akan naik gunung di sini. Ini gunung-gunung Dukono gitu bekas lava fill-nya ya, bisa kelihatan di sini ya. Gunung Dukono ada di sini. Nah, kebanyakan gunung api di sini adalah bagian dari normal alkaline oceanic arc segment. Nah, ini kawan-kawan perhatikan ini normal kalk alkalin oceanic arc segment. Nah, itu menunjukkan kepada kita bahwa dia dulunya bekas subduksi oceanic lawan oceanic gitu. Lavanya kebanyakan basal sampai dasit dengan andesit basaltik dan andesit dominan. Terus switchnya medium, K medium gitu ya. Jadi bukan K yang tinggi. Kalau K yang tinggi itu datangnya dari kontinen. Kalau K medium tuh transisi lah antara oceanic dan kontinen. Dan menunjukkan sedikit atau moderate pengayaan V juga datangnya dari benua gitu ya. Terus banyak Al2O3 dari alkali elemen, compatible elemen, terus di sininya high field strength elemen, typical calc alkaline island arc lava. Jadi kembali ke sini. Yang penting ini calc alkaline island arc lava itu menunjukkan eh, gunung-gunung api khas island arc. Jawa juga nggak punya tipe ini karena Jawa itu adalah bukan island arc tapi continental margin arc.
kontinen kan di bawah Jawanya. Kalau ini ciri-ciri khas yang ada di Sulawesi Utara, di Halmahera gitu ya. Nah, tetapi yang continental suite itu muncul di Pulau Bacan, di mana arc ini memotong satu continental fragment gitu ya, yang memang dibawa oleh sesar Sorong sebagai satu segmen kerak benua atau disebut dalam tektonik sebagai sliver, datang dari kontinen Kepala Burung, dibawa sesar Sorong masuk ke Pulau Bacan. Terus Pulau Bacannya jadi gunung api, kebaca juga vulkaniknya. Jadi geologi selalu mencatat ya apapun proses geologi itu tercatat dalam dalam nature dari apa yang dihasilkannya gitu. Nah ini Gam Konora gitu ya. Gam Konora itu ada di tadi di Pulau Halmahera, sementara yang Gamalama ada di Pulau Ternate. Ini kota Ternate-nya di sini. Nah ini beberapa sejarahnya. 1560 meter tingginya dari muka laut. Erupsi terbesarnya itu terjadi di 1673, terjadi tsunami. Jadi di sini nanti saya tunjukkan beberapa tsunami terjadi karena gunung api gitu. Karena gunung apinya di pulau atau di pinggir-pinggir pulau kan. Jadi pada saat ada letusan dia bisa menyebabkan tsunami gitu. Kayak 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 Krakatau, anak Krakatau waktu Desember 2018 ya. Kan itu bikin tsunami ke ini kan, ke Anyer kan. Nah, itu persis juga kayak gini. Gitu ya. Ada tsunami yang membanjiri atau menenggelamkan beberapa desa-desa terdekat. Antara 1564 sampai 1989, jadi sekitar berapa tuh? 400 tahun ya. 400 tahun lebih. Gunung api ini meletus 12 kali. Dan gunung apinya ini meletus lagi di bulan Juli 2007. 8.000 orang dilaporkan mengungsi. Ya, aktiviti terakhir di 2016 dengan alert level 2, waspada. Nah, Gama Lama itu 1.715 meter, beberapa kawan akan naik besok itu ke sana, Gama Lama. Gunung apinya meletus secara teratur, berarti dia pasokan mamanya teratur ya, sehingga menutupi pulau itu dengan abu. Letusan terbesar terakhir Gama Lama itu di 1673, ketika banyak tapi tidak terhitung jumlah orang yang tewas gitu ya. Terus di 1772, 20 orang penduduknya meninggal, penduduk Ternate tentunya. Terus largest recent eruption Gama Lama itu di September 1980, 30.000 orang dari pulau ini mengungsi ke Tidore gitu. Itu bayangkan ya, 30.000 orang. Jadi mengungsi ke pulau terdekat di selatan yaitu Tidore. Last activity 2018, eh, statusnya waspada, yaitu gunung-gunung api. Mudah-mudahan kawan-kawan besok minggu depan ya, hari Senin ya, rencana Senin depan itu tidak ada apa-apa. Tapi bisa dikontrol terus ya. Dari juga, Denny juga bisa cek tuh di Magma ya. Di aplikasi Magma, gimana nih status Gama Lama gitu. Kalau aman ya level 1 misalnya naik aja gitu. Baik. Nah, ini eh, publikasi yang lain eh, yang menunjukkan terjadi pergerakan gitu ya. Ini kalau kan mau perhatikan ke sini. Jadi di sini adalah jalur vulkanik yang warna biru ya. Itu ini nih. Warna biru tuh ini ya. Pleistocene to modern volcanic gitu. Yang warna birunya. Oh enggak, ini Miocene to Pliocene volcanic arc. Jadi yang tua tuh ada di sini gitu. Yang tua ya. Miocene to Pliocene volcanic arc yang biru. Terus sementara yang hitam itu Pleistocene to modern. Jadi bergerak ke sini gitu. Itu biasa terjadi ya karena memang ada penambahan eh, prisma akresi gitu. Kan di sini subduksinya ke sini kan, subduksi ke sini ada gunung api di sini. Jadi pulau-pulau ini nambah gitu. Ada akresinya. Makanya subduksi yang berikutnya akan mundur gitu. Bisa terjadi seperti itu. Jadi gunung-gunung api yang sekarang tuh lebih baru, mulai dari Pleistocene sampai modern. Jadi umurnya sekitar 2 juta tahun yang lalu gitu, sampai sekarang. Ya, jadi gunung-gunung api yang aktif itu ada di sini. Ini gunung-gunung api yang sudah mati. Yang lebih tua lagi ada di sini juga gitu. Numpuk jadi satu lah kira-kira. Oke, baik. Sekarang kita lihat kebencanaan ya. Kebencanaannya, eh, erupsi gunung api, gempa, tsunami ini berdasarkan data-data yang sudah terjadi. Nah, secara tektonik kita posisinya adalah di sini gitu, wilayah kita tuh. Ya, secara tektonik ada di sini wilayahnya, posisi kita nih. eh, jadi di sini ini dari pengukuran GPS ya, pergerakan lempeng di sebelah selatan bergerak ke timur laut di sininya. Ya, terus ini kecepatannya. Jadi panah yang segini kira-kira 10 cm per tahun. Panah yang sepanjang ini. Jadi kawan-kawan bisa bisa lihat lah berapa mereka bergeraknya.
Terus di Pasifik, di Filipina itu bergeraknya ke arah barat gitu. Sementara di Kalimantan beberapa bergerak ke arah timur gitu. Jadi kalau kalau kita lihat, saya boleh sebut bahwa ini ada di wilayah ini. Nah, secara umum dia bergerak ke timur laut, tapi di sininya bergerak ke arah barat laut, barat-barat laut, dan di sini bergerak ke arah eh, timur, 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 timur tenggara gitu. Berarti ini posisi dalam keadaan tertekan kan ini, ditekan dari berbagai arah gitu ya. Ini yang disebut sebagai triple junction gitu. Nah, tentu ini akan menyebabkan banyak kegempaan di sini terjadi gitu. Karena banyak sesar juga kan. Jadi di sini kita punya stres, punya stres, punya stres. Di sini banyak sesar-sesar. Nah, nanti akan pecah gitu. Di bagian di situ, disitulah terjadi gempa. Ya. Nah, makanya kawan-kawan dari Pusgen, Pusat Gempa Nasional juga sudah menaruh di sini ada Megatrust gitu. Megatrustnya si apa trendsnya Maluku ya, Halmahera ya, yang bisa prediksi sampai 8,2 magnitude-nya. Sementara kalau yang di Sangihe 8,5 gitu magnitude-nya. Yang paling besar yang pernah terjadi di sini berapa? 7,1. Itu ada di sini nih, di tengah-tengah ini. Nanti saya tunjukkan datanya. Pak, itu terpusatnya tuh di Maluku ya. Di Tapi itu laut sering di Laut kita Maluku yang tapi di sering sininya, di bagian collisionnya di sininya. yang sering kita dengar gempanya tuh malah di Ada di daerah sini. Sulawesi Tengah gitu, Ada di Luwu. sini ya. Bukan di sini. Di Banda juga ada tentunya. Tapi karena kita sedang membahas Maluku Utara, kalau untuk Maluku Utara segmennya di sini. Itu bisa ditunjukkan oleh kerapatan epicentrum gitu ya. Ya, tapi yang sering didengar gempanya justru daerah Sulawesi itu ya. Yang Sulawesi ada, tapi di sini juga ada. Ada sama sama aja. Sama-sama dia masuk terjadi. triple junction juga ya. Triple junction, iya. Jadi, cakupannya luas tuh ya dari mulai Luas. timur Iya, luas. Sorong, Maluku Ini juga sama sama gitu. Sulawesi juga triple junction. Karena di sini kan masih ada yang ke arah sini kan. Ada yang ke arah sini, ada yang ke arah sini. Terus ada yang ke arah sana. Nah, jadi area ini sebenarnya bisa bisa dibilang kalau Maluku itu tectonics in the making. Kalau tectonics in the making, artinya apa? We are sleeping and living with earthquakes gitu ya. Karena tektonik yang menyebabkan kegempaan gitu. Padahal ini in the making. Bukan masa lalu gitu. Masa lalu sudah terjadi, terus sekarang jadi singkapan. Enggak. In the making, in the process. Dan kita involve di situ. Nah, itulah yang kita rasakan sebagai kegempaan, tsunami gitu ya. Terus triple junction dari plate convergence. Karena ini semuanya bergerak saling menekan. Makanya konvergensi lempeng kan di sini yang terjadi kan. Satu dari Australian, satu dari Eurasian, satu dari Pacific gitu. Ya. Nah, terus di sini juga kita punya banyak subduksi yang umurnya neogen, terus banyak sesar-sesar. Ini ready to be reactivated by present stress of plate convergence. Jadi di sini kita punya subduksi, megatrust maksudnya tadi ya, terus punya banyak sesar-sesar. Nah, ini akan menjadi tempat untuk terjadinya pusat gempa karena mereka didorong oleh stres ini. Jadi stres ini terus-terusan ada gitu. Nah, nanti di sini yang terjadi pecahnya, entah di zona subduksi, entah di zona benturan, karena di benturan kan banyak sesar-sesar kan, atau di sesar-sesar yang lain gitu, yang motong-motong apa Halmahera itu pun banyak gitu. Terus ini pun daerah laut semua gitu, daerah laut. Jadi artinya apa? Alert for tsunami, ya. Bahkan bukan hanya mekanisme bukan oleh hanya gempa, tetapi juga oleh longsor bawah laut, earthquake, dan volcanic eruption. Ini juga tidak main-main ya. Longsor bawah laut juga bisa menyebabkan tsunami yang gede gitu. Karena ini kan dynamic gitu. Kondisinya tertekan terus area ini. Terus, tapi kita punya punya improve understanding untuk area ini sehingga apa? Sehingga kita bisa meningkatkan kualitas mitigasi kita. Jadi early warning akan bagus. Nah, tentu harus dilengkapi dengan peralatan early warning equipment, terus educating people yang at risk gitu ya. Semua diedukasi gitu. Harusnya seperti itu. Nah, itu tentu tugas pemerintah, tugas BNPB ya, tugas Pemda harus sudah melihat bahwa areanya itu area yang alert untuk gempa dan tsunami dan erupsi gunung api gitu. Jadi harusnya mereka sudah sadar. Nah ini nih ya. eh kita bahas yang ini. Jadi inilah wilayah. Jadi rapatnya di sini gitu. Rapat di sini ini kan agak ini Laut Banda ya. Nah ini yang gede-gedenya. Nah ini yang untuk kalau untuk Maluku Utara ini Maluku Utara di sini yang gede ada di sini.
Nah ini 7,0 sampai 8, 7,1. Nah itu pernah terjadi di sini. Kalau yang biru-birunya, yang 5 sampai 60 di mana-mana banyak gitu. Yang hijau 6 sampai 7 juga lumayan banyak. Tapi yang gede baru terjadi di sini. Nah ini akan saya detailkan nanti. Ya. Jadi ini di zona ini gitu. Di zona collision yang tadi itu. Ya, collision dari Molokasi Plate itu antara Sangihe dan Halmahera. Nah ini nih. Ini ada satu poster yang bagus dari Jay Payton. Ya, nah ini. Nah, ini yang 7,1 itu ini. Terus kalau kita lihat vokal mekanismenya itu adalah sesar naik ya. Ini yang begini itu sesar naik gitu. Jadi emang di sini adalah sesar naik. Dan kalau kawan-kawan lihat ini semua sesar naik. Jadi di sini memang kompresi yang terjadi kan, konvergensi gitu. Nah yang paling besar terjadi di 2019 tanggal 14 bulan November. M7,1 ada di sini semua. Ya, nah di posisi ini nih. Kawan-kawan tadi sudah lihat ya gambar ini. Nah kalau kalau di section ya gara-gara gambarnya di sini. Jadi di benar-benar di sesar naiknya gitu. Ada di sini lokasinya. Ya. Kalau dia Pak cukup Awang, dangkal, dia akan menyebabkan tsunami. Ya, silakan. Yang mau nanya? saya Pak Awang Ya. mau nanya kalau tadi Pak Awang menjelaskan yang soal kegempaan di daerah yang triple junction tadi ya, itu sebetulnya mekanismenya tuh sama nggak dengan kayak misalnya Jepang yang sering gempa gitu? Karena sama eh, daerahnya seperti itu juga gitu? Atau beda beda mekanismenya Pak Em, kegempaan? Triple junction itu hanya istilah tektonik Bu Rini. Jadi kalau ini kan, tapi yang sama itu adalah stresnya, gitu, Hmm. gitu ya. Kalau di Jepang itu model megatrust namanya ya. Karena kita punya Pacific Trench kan di sebelah timur Jepang, itu semua begini. Kalau ini Jepang misalnya, ini dari Pasifik masuknya kan. Hmm. Jadi si Jepang itu diganggu bukan triple junction kalau di Jepang. Jadi dia Hmm. satu satu dari subduksi aja ada di sebelah timurnya busurnya Jepang. Datang dari subduksi Pasifik yang ke arah Jepang. Ancaman dari situ. Jadi ancaman dia hanya megatrust gitu. Hmm. Ya. Nah sementara di wilayah kita terjadi pertemuan lempeng ada tiga kan, gitu. Ada yang dari sini, ada yang dari sebelah timur, ada yang dari sebelah barat. Jadi lebih kompleks. Makanya Hmm. variasi mekanisme gempanya di Indonesia lebih kompleks karena dia di posisi di antara pertemuan banyak lempeng. Kalau di Jepang kan dia hanya Hmm. ditekan dari Betul. Pasifik, dari timur aja. Lempeng Oh, Pasifik yang subduksi ke arah barat gitu. ya. Ya, Gitu ya. makasih Bang. Ya. Nah, jadi gambar yang tadi ini kembali jadi di sini gitu. Jadi ini tuh ancaman gitu. Ini potensinya. Potensinya ya. Yang di sini digambarkan bisa sampai 8,2 maksimum ya, sementara yang di sisi sini bisa sampai 8,5 gitu ininya. Apa megatrustnya, kegempaan ini megatrust. Jadi di sini ada lempeng oceanic Molucca, Laut Maluku yang subduksi ke arah barat dan subduksi ke arah timur. Nah, di sini sendiri banyak gempa gitu. Nah, yang paling gede yang tadi udah terjadi 7,1 gitu. Itu di collisionnya, tapi bukan di subduksinya. Nah, ini yang megatrustnya ada di sini. Jadi megatrust itu yang diwarnai biru ini. Jadi ini terancam gitu. Wilayah barat ini termasuk Ternate Tidore tentunya, ya. Nah, itu ancaman. Jadi potensial. Oke. Nah, sekarang tsunami. Karena di karena di karena di Maluku sendiri atau di seluruh Indonesia Timur, khususnya di daerah Maluku, banyak gunung api yang di pinggir laut, bahkan jadi pulau, bahkan ditempati jadi kota ya, Ternate, Tidore gitu. Itu bisa terjadi tsunami gitu. Ini yang sudah terjadi misalnya, yang sisi sini nih. Gunung Gunung Gamkonora gitu. Itu kan sebenarnya di onshore ya, bukan pulau gitu. Tapi kan dia longsor, bikin longsor submarine slide gitu ya, masuk ke laut gitu. Longsoran dari gunung api itu. Misalnya kita punya avalanche gitu, atau bukan avalanche apa, awan panas misalnya. Ya awan panasnya masuk atau materialnya terus longsor, akhirnya masuk ke dalam laut. Nah, ini bisa menyebabkan tsunami gitu. Ya, itu terjadi di 20 Mei 1673. Itu merusak itu tsunami-nya. Nah, terus Gunung Gamalama sendiri gitu. Gunung Gamalama meletus di 1840 merusak pesisir Ternate. Terus 1 September 1763 9 meter tingginya di Ternate. Ya, tingginya di Ternate tadi yang dilanjutkan sama Denny tadi ngirim paleo tsunami di kota Ternate mungkin sebagian juga, tapi ini lebih tua lagi. Itu terjadi gitu. Jadi di sini kita harus waspadai. Beberapa gunung api bisa menyebabkan tsunami, tidak hanya dari gempa. Kalau gempa kan kalau misalnya gempanya dalam, misalnya
lebih dari 30 kilometer terlalu jauh gitu untuk menggerakkan kolom laut gitu kan kalau 30 kilometer. Karena laut sendiri kan paling di sini mungkin paling dalam paling 1-2 kilometer. Kalau pusatnya dalam misalnya 50 kilometer tentu sedikit lah kemungkinan menyebabkan tsunami. Tapi hati-hati, di sini tsunami bisa terjadi karena landslide, longsoran dari gempa yang terjadi di darat, terus ada tebing yang runtuh masuk ke laut. Itu terjadi yang seperti di Palu ya, di Palu di 2018 September. Atau gunung apinya meletus gitu. Terus sebagian vulkaniknya masuk ke laut. Itu terjadi seperti Krakatau 1883 ya yang menyapu pantai-pantai di Jawa dan Lampung ya. Itu sampai 36.000 orang mati itu gara-gara tsunami yang disebabkan gunung api Krakatau waktu 1883 meletus karena materialnya masuk ke dalam laut. Nah, ini lebih lengkap lagi di lokasi-lokasi di mana pernah tercatat historical tsunami. Nah, ini kalau kita lihat di daerah gunung api semua nih, ya gunung-gunung nih, ya ini gunung Gamkonora ya, terus ini gunung yang lain, gunung Gamalama, terus gunung yang lain juga menyebabkan kita lihat di sini volcanoes or combination of volcanoes and other source gitu, itu menyebabkan tsunami. Kalau ini gempa-gempa gitu, ya gempa-gempa yang terjadi. Jadi kalau kita lihat Halmahera Utara ya pernah terjadi gitu, tsunami dan mekanisme banyak, bisa dari gempa, bisa dari landslide. Nah kayak gini kan ini landslide nih di sini nih ya atau dari erupsi gunung api gitu, jatuh ke sini. Nah, makanya potensialnya juga ini diukur. Ada titik-titik ini ya, titik-titik ini yang warna kuning, warna hijau. Nah, ini ukurannya di sini. Kuning hijau bisa segini tingginya, antara 8 sampai 10 meter tsunami-nya gitu, tingginya. Di sini lebih lebih aman gitu, di pantai timurnya Halmahera ya. Itu paling hanya 0 sampai 2 meter gitu. Tapi di sininya yang berbahaya gitu, daerah-daerah sini. Jadi kota Ternate, Tidore, dan yang lain itu juga terancam gitu, tsunami-nya. Dan itu yang harus di-alert oleh kota Ternate lah khususnya ya. Karena Ternate itu gunung, jadi Ternate itu benar-benar si BNPB-nya itu harus tahu, tahu banget gitu. Kemana evakuasi. Evakuasinya kan harus lari ke pulau yang lain, makanya pernah terjadi kan lari ke Tidore gitu. Jadi harus ada skenario evakuasi kemana gitu. Kan itu pulau masalahnya. Kalau pulaunya diserang tsunami gimana? Atau gunung apinya meletus. Ya. Nah itu. Baik, kawan-kawan itu yang berhubungan sama geologi. Nah sekarang masalah sumber daya gitu ya. Ini saya langsung saja. Mineral tentu nikel. Ya, nikelnya memang sudah terbukti. Di sini ada 1,4 miliar ton cadangan ya. Jadi di seluruh Indonesia tuh nikel hanya di sini gitu. Satu di Sulawesi, satu di Halmahera gitu. Kenapa? Karena memang banyak oviolit tadi kan. Kan kawan-kawan tadi tidak tahu geologinya gitu. Ada oviolit, ada lateritik. Nanti sama juga dengan prosesnya yang di sini gitu. Nah ini kalau sumber dayanya 11,7 miliar ton ini cadangan semua nih. Kalau dijumlah ini 4,5 miliar isinya gitu. Nah sebagian ada di Halmahera. Ini sudah proven. Sebagian ada di Sulawesi. Ya. Nah petroleum sekarang. Company-company sudah dari tahun 80-an bekerja di sini. Tapi maksimal hanya seismik gitu. Mereka tidak drilling. Ya. Jadi ini yang namanya Weda Bay Basin atau disebut juga South Halmahera Basin. Ini merupakan backup basin gitu ya. Kalau relatif terhadap ini karena di sini kita punya volcanic arc-nya, berarti posisi ini sebagai backup kan, backup basin gitu. Dia dibatasi ke sebelah barat oleh volcanic arc, ke sebelah timur laut oleh Southeast Arm yang merupakan oviolit banyaknya. Terus ke selatan dia dibatasi oleh sesar Sorong. Ini ukuran basinnya segini, water depth-nya antara 200 sampai di atas 1000 meter, ketebalan sedimen 6000 meter. 6000 meter cukup sebenarnya kalau untuk mematangkan petroleum, sosrok. Asal ada sosroknya gitu. Ada organik kontennya. Kalau lihat dari tebalnya saja, gitu ya. Nah, ini pernah dilakukan seismik oleh beberapa company gitu ya. Ini seismik-seismik semua yang dilakukan. Ini blok terakhir yang diambil oleh Statoil. Ya, ini saya ambil dari papernya Ferry, Ferry Yustiana atau ITIN. Ya, ini Halmahera bloknya ada di sini gitu. Nah, ini salah satu seismiknya. Ya, seismik yang A to B. Jadi dari sini ke sini nih. Nah, ini modelnya kayak gini. Ya, Itu ini alasan tidak drilling di situ company-nya kenapa Pak? Karena kegempaannya terlalu berbahaya apa gimana? bukan elemen-elemen untuk terjadi petroleumnya meragukan, gitu. Hmm. Bukan karena kegempaan. Jadi kan kalau kita ngebor itu company harus meyakini kan bahwa petroleum terbentuk di situ gitu. Terbentuk di situ kemudian terperangkap.
Nah, syarat-syarat untuk terjadi begitu diragukan oleh company-nya. Walaupun company udah ngambil data ya, tapi akhirnya mereka nggak berani ngebor gitu. Sesudah dipelajari berbagai data, dimodelkan, akhirnya, wah ini kemungkinan kecil terjadi gitu. Walaupun ada sedimen ya, ini sedimennya di sini nih, gitu ya. Tadi bukan Pak Awang bilang itu jadi apa, salah satu cadangan terbesar tadi Pak beda basin ini? Enggak, Bukan enggak ya? itu Enggak nikel, sih salah. nikelnya yang Oh, proven. oke. Nikel yang proven. Kalau migasnya belum. Migasnya baru paling kita baru dapatkan gambaran seperti ini aja. Di sana ada intrusi, ada mahamatik di sininya, kemudian di sini ada ophiolite gitu ya. Karena ini kan dari sini datangnya. Ada batuan kerak samudranya, ini kontinen. Jadi ini sebenarnya tempat-tempat untuk area migas exploration, tapi si company-nya belum belum berani karena juga mahal mesti ngemur kan ini kan dalam ini laut semua nih. Ya. Hmm. Laut semua untuk dibor akhirnya nyampe ke sini gitu. Itu bisa berapa kilometer kan kedalaman sumurnya. Nah, dari pembelajaran ya ini kesimpulan-kesimpulan nih. Jadi pengetahuan tentang data coverage di daerah remote basin ini masih terbatas gitu ya. Terus petroleum system yang berjalan pun masih harus dibuktikan gitu. Belum belum terbukti ya. Jadi ini yang penting gitu. Working petroleum system. Jadi petroleum system itu artinya satu proses yang bisa membuat petroleum hadir di situ. Nah, itu masih belum terbukti gitu ya. Nah, kalau untuk dibor bisa tuh ya, tapi kan mereka pertimbangan wah ini mahal, kemudian juga eh, apa kemungkinan kecil ada gitu. Nah, terus juga disimpulkan continental basement kemungkinan besar tidak hadir di sini di Halmahera Basin ini. Ya, jadi si sedimen yang tadi ini kemungkinan besar duduk di atas oceanic crust itu yang tadi. Jadi di sini tuh oceanic crust semua gitu. Apalagi di sini sudah ada ophiolitnya gitu. Ini kan ophiolite yang tersingkap sebagian ini sebenarnya juga ophiolite semua gitu. Nah, kalau dari lihat karakter seismiknya mirip-mirip saja gitu. Nah, kita sampai sekarang belum pernah terbukti di seluruh dunia ya ada sedimen yang bisa menghasilkan petroleum dari yang bawahnya oceanic basement. Belum pernah ada. Nah, alasannya adalah karena kalau oceanic itu dingin, oceanic crust itu. Kan kita butuh heat flow, jadi butuh suatu aliran panas dari basement, dari bawahnya, untuk mematangkan sedimen di atasnya. Jadi dari sini tuh, kalau kontinental, nah kayak gini nih. Ini Salawati Basin. Ini minyaknya banyak. Dulu saya juga bekerja di sini nih sebagai geologisnya. Ya, karena ini Australian kontinen. Ini sesar sorong di sini. Memisahkan gitu. Begitu sesar sorong, di sini udah oceanic gitu ya. Nah, ini heat flow-nya rendah gitu. Jadi walaupun kita punya sedimen organik di sini yang bagus, terus ketebalan ini tidak tidak menolong gitu untuk mematangkan organic richness di sini. Terus kalau ini organic richness juga tanda tanya. Karena gini, yang namanya organic richness itu kebanyakan datangnya dari kontinen, bukan dari oceanic gitu. Ya, misalnya apa? Sungai-sungai besar yang membuang muatannya ke laut atau alga yang tumbuh-tumbuh di kontinen yang tidak terlalu dalam. Kalau kita udah masuk ke oceanic itu dingin semua. Hampir nggak ada lah. Hampir nggak ada kehidupan gitu ya. Biomasnya itu juga kecil gitu kalau di oceanic plus. Nah, jadi dengan mengetahui ini semuanya duduk di atas oceanic, sedimen ini jadi mati gitu. Ya, walaupun kita punya perangkap ini bagus nih perangkap nih kalau untuk jadi perangkap misalnya. Terus karakter sedimennya bagus gitu, bisa jadi reservoir. Tapi yang mau jadi minyaknya di sini nggak ada gitu, nggak matang. Karena di sini dingin. Kenapa dingin? Karena oceanic gitu. Dan kemungkinan organiknya pun nggak ada gitu. Yang banyak banyak organik itu dari kontinen di sini, ya. Karena dulunya kontinen kan, namanya kontinen ditumbuhi pohon, ditumbuhi apa tanaman-tanaman di rawa-rawa itu yang jadi sosro untuk minyak gitu. Terus kalau di laut pun lautnya laut kontinen bawahnya banyak ganggang, banyak alga hidup di situ. Kalau begitu oceanic kan sepi gitu, ya, laut dalam gitu. Nah, itu yang menyebabkan wah jadi nggak menarik gitu ya. Nah, kemudian sesudah dilakukan akuisisi seismik sampai 6.000 kilometer, bayangkan itu 6.000 kilometer ya. Itu hampir sepanjang Indonesia gitu, seismiknya itu, yang tadi itu. Jadi yang tadi panjang ini tuh semua kalau diukur tuh 6.000 kilometer gitu. Itu itu lebih panjang dari wilayah Indonesia dari barat ke timur gitu, untuk ini aja. eh untuk mendapatkan ini gitu. Tapi sesudah dipelajari, terus ada dua, itu 2D seismic gitu ya, seismik ada yang 3D, tapi ini dua seismik, terus ada detail geophysical dan geology studies. Kemungkinan prospektivitas dari area ini very limited, sangat kecil. Makanya Halmahera 2 PSC sekarang
kemungkinan very high subsurface risk, sangat tinggi risikonya, ya. Dan akhirnya kurang gitu untuk prospektivitasnya. Jadi negatif prospektivitasnya. Jadi wajar gitu. Si company nggak berlanjut dengan ngebor karena Pak Awang, kemungkinan kan kalau ngebor pun akan kalau gagal. kalau kalau Ya, penjelasan Pak Awang tadi bahwa secara teori dia karena kalau dia apa namanya oseanik kan dingin gitu kan. Jadi kan ya. terus tadi secara geologinya kan udah diketahui bahwa dia tuh duduk di atas oseanik. Jadi tapi kalau gitu kan secara teori kan udah kebayang tidak ada apa Iya, namanya sumber pembentukan minyaknya gitu ya. Terus ngapain betul. juga masih tetap meriksa di situ seismik gitu, Pak Awang? Kan secara teorinya udah nggak mungkin, Loh, maksudnya kecil si kemungkinan si terbentuknya. teori itu baru muncul sesudah diperiksa seismiknya. Oh, oh Nah, gitu. gitu. Iya, Boleh Oh iya, iya. boleh nambahin sedikit karena kebetulan silakan. ini kita yang ngerjain. Nah, ini Jadi nih, ini Itin yang ngerjakan. Silakan Itin. pada pada saat kita akuisisi seismik, kita juga melakukan akuisisi gravity dan magnetik. Dan data gravity dan magnetik itu juga nanti akan mensupport uh, studi apakah basement kita itu apa yang di bawah itu adalah kontinental ataupun oceanic. Organik. Ya, itu ada pemodelannya dan Hmm. data gravity dan magnetik kita menunjukkan bahwa memang itu adalah lebih ke oceanic daripada uh, Kontinen. kontinental. Oke. Ya. Nah, Oh, iya. nah itu jadi Guru ini kesimpulan itu didapatkan sesudah kita taking data. Oh, Taking data dan dipelajari datanya. Oh, bawahnya oceanic gitu. Kalau dari seismik memang kita nggak dapat. Kalau dari ini seismik, yang ini tuh seismik. Jadi kalau dari seismik kita hanya ngelihat ada oh lapisan di sini gitu kan. Ini hmm. basementnya gitu. Nah tadi yang Itin bilang ini dilakukan Iya. gravity, magnetik, Hmm. ketahuan gitu. Terus dimodelkan ini oceanic semua gitu. Oh, iya. Berapa sih ranknya Pak Guru kalau misalnya gravitinya itu oceanic sama continental, berapa sih range-nya? Jadi bisa langsung dibedakan bahwa itu adalah oceanic sama dia adalah continental Tentu gitu. tentu ada tanya karena misalnya magnetik, magnetik itu kan Ya. punya susceptibilitas ya di model Mm. kan. Jadi tergantung dari datanya. Data magnetik berapa misalnya kan. Terus kalau dari gravity misalnya tarikannya. Karena Mm. gini, kalau oceanic kan lebih besar densitasnya dibanding Ya. kontinen kan. Nah nanti di model-modelkan akan ketahuan oh ini cenderung oceanic, tuh ini cenderung kontinen dari data magnetik dan apa dan gravity. Atau itu bisa nambahkan mungkin. Rule of thumb-nya sih nggak ada, tapi dari pemodelan gitu. Iya, betul, nggak Oh, ada rule of thumb karena itu nanti akan dipengaruhi selain dari susceptibility juga kedalaman dari basementnya juga. Jadi memang benar-benar pemodelan yang harus kita modelkan dan kita juga dari data seismik juga nanti akan mensupport berapa kira-kira kedalaman basementnya. Jadi saling Mm-mm. support. Iya. oh, Jadi satu oh, kesatuan studi nggak satu 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 data aja cukup bisa meyakinkan kita bahwa itu oceanic ataupun eh kontinental itu oh. Mbak Ika. Oke, oke, oke. Berarti saya pikir tadinya tuh ada semacam pembatasan gitu. Kalau kami kan dari orang-orang facility kan apa melihat itu misalnya ada range-nya sekian sampai sekian itu makanya ini areanya ini gitu. Saya pikir seperti itu, ternyata bukan gitu. Jadi Eh, berbeda i- sedikit. itu salah satunya, tapi juga ada komponen kedalaman. Oh, Kedalaman dari basementnya sendiri juga itu mempengaruhi nilai dari em, eh, gravitinya terutama. oke, oke, oke. Makasih, makasih. Oke, ya. Baik. Baik, itu kira-kira. Jadi kawan-kawan, kita sudah sampai di yang bab terakhir ya. Tadi itu cerita geologi semua. Mudah-mudahan cukup memberikan kawan-kawan tambahan pengetahuan lah ya tentang Maluku. Kayaknya saya sudah ambil semua deh. Sudah dari geotektoniknya, geologinya, gunung apinya, kebencanaan dan sumber daya. Nah, tidak kalah menarik adalah sejarahnya yang kompleks. Ya, sejarah dari eh, tentu penghuni-penghuninya dan sudah lama berlangsung gitu ya. Dan kalau saya simpulkan itu memang sejarah itu dibentuk oleh perdagangan rempah dunia gitu. Nah, ini kita mulai dari sini. Sejarah Maluku itu sejarah perdagangan rempah-rempah dunia. Nggak lepas dari sini. Jadi sebenarnya Maluku itu menjadi salah satu tempat terpenting dalam perdagangan dunia karena hasil buminya berupa rempah. Terutama dua ini, pala dan cengkeh. Cengkeh itu ada di Maluku Utara, pala itu ada di Banda.
Jadi di Malukunya, sementara di Maluku Utara. Satu lagi lada gitu ya. Tapi yang utama dari Maluku Utara itu cengkeh. Karenanya Maluku ramai dikunjungi para pedagang asing. Nah, sebelum datang Eropa tuh udah datang orang-orang Arab. Makanya kan Maluku Utara kebanyakan Muslim kan dari sini. Semuanya kan ini pedagang Muslim. Di Tiongkok pun sudah Muslim sebagian gitu ya. Arab, Persia, Gujarat, dan Tiongkok udah datang ke sini gitu. Bahkan dari abad ke-7, pedagang dari Tiongkok menguasai perdagangan rempah Maluku. Ya. Kemudian perdagangan dikuasai oleh para pedagang Arab dan Persia pada abad setelahnya. Ini Eropa belum datang nih. Tapi mereka memang hanya berdagang gitu. Mereka bukan bangsa penjajah gitu ya. Hanya untuk beli gitu, terus didagangin. Dan mereka pun jualnya ke Eropa gitu. Pedagang Arab dan Persia telah tercatat memasarkan rempah dari Maluku seperti cengkeh dan pala ke Eropa sejak abad ke-7. Nah, orang Eropa nih yang mulai mikir nih, di mana belinya gitu kan, di mana sumbernya? Oh, di sana. Begitu Mulai mereka diangkut. sudah begitu mereka sudah punya apa kapal yang gede, datang langsung gitu. Datangnya bukan untuk membeli, tapi untuk membeli dan menguasai gitu kan. Nah, itu bedanya gitu dengan orang-orang Hmm. Asia ya. Kawan-kawan bisa melihat lah bangsa Barat seperti begitu mentalnya ya. Nah, Eropa abad ke-7 udah lama gitu ya. Nah, terus mungkin kawan-kawan tahu ya jalur sutra ya. Ini jalur sutra kan dari Tiongkok sebenarnya. Jalur sutra itu ada yang di daratan, yang ini daratan gitu ya. Terus ada yang di laut gitu. Ini sutra, tapi juga membawa cengkeh gitu. Cengkeh dan semua rempah-rempah ya. Jadi rempah-rempah ini pun dipakai di Mesir, di mumi Mesir, itu benar gitu. Di Israel gitu. Itu penting, itu semua juga dipakai. Memang datangnya dari sini. Ini terus ke sini nantinya ya, ke wilayah ini gitu. Dan Tiongkok ke sini juga gitu. Dibawa ke Tiongkok di sini dioper gitu, dioper lewat Jalan Sutra, akhirnya ke Eropa. Masuklah ke Eropa ke sini. Atau dibawa ke laut gitu. Sama juga gitu. Lewat Jalan Sutra. Ini jalur sutra ini, ya. Jadi jalur sutra itu juga jalur rempah gitu pada waktu awalnya. Jadi ini cerita sebelum orang-orang Eropa datang, ya. Dan ini sendiri juga ternyata eh, pelaut-pelaut Nusantara juga gitu yang ngejualnya gitu, yang ngebawanya sampai arah sini, ya. Pelaut-pelaut Nusantara juga sudah nyampe ke sini gitu. Memang kalau kita lihat kan hampir semuanya itu di pinggir-pinggir gitu, di pinggir-pinggir pantai. Jadi tidak langsung nemu samudra enggak. Nah, itu ditemukan oleh orang Eropa dengan kapal-kapal yang gede, ya. Oke. Nah, baru di sini nih. Nah, sekarang sebelum Eropa datang gitu, gimana sih keadaannya kondisi saat itu? Nah, mereka kan sudah jadi kesultanan gitu. Dulunya raja-raja awal-awal ya, masih Hindu waktu di lain. Sesudah mereka menjadi Muslim kan jadi kesultanan namanya. Jadi Maluku Utara pada mulanya adalah bekas wilayah 4 kerajaan Islam terbesar di bagian timur Nusantara yang dikenal dengan sebutan Kesultanan Moloku Kiraha. Ki itu artinya gunung, Raha itu 4. Maluku itu persatuan, karena memang datangnya dari gunung-gunung gitu ya. Atau Kesultanan 4 gunung di Maluku. Nah, terus salah satu Hmm. sultan ketujuh dari Ternate, namanya Kolano. Kolano itu satu gelar pemimpin. Namanya Cili Aya, atau disebut juga Kolano Sida Arif Malamo. Ini tahun ini nih. Jadi ini belum datang orang-orang Eropa nih. Tapi saat itu sudah ada orang Cina, orang Gujarat, orang Persia ya, yang datang untuk berdagang. Mengundang raja-raja Maluku yang lain, Maluku Utara dalam hal ini ya, untuk berdamai dan bermusyawarah membentuk suatu persekutuan, yaitu yang namanya Moluku ini. Mungkin dari situ asal katanya Maluku ya. Butir penting dari pertemuan ini selain terjalinnya persekutuan adalah penyeragaman bentuk kelembagaan kerajaan di Maluku. Gitu. Oleh karena pertemuan ini dihadiri 4 raja Maluku yang terkuat, maka disebut juga sebagai Persekutuan Moloku Kiraha. Yaitu gunung, 4 gunung. Yaitu Batsan, karena ada gunung juga di Batsan kan. Jailolo juga gunung, Tidore dan Ternate. Tapi kemudian kan ini punah duluan ya, punah duluan. Nah, yang sampai sekarang, walaupun sekarang masih ada sultannya, ada rajanya, ini masih, tapi di dalam sejarah ini punah duluan. Si Jailolo dan Batsan. Nah, yang paling maju adalah Kesultanan Tidore dan Ternate. Jadi sebelum Eropa datang tuh mereka sudah membentuk satu persekutuan gitu, pelembagaan. Karena kan mereka merasa oh ini penting nih, area ini penting. Makanya pedagang-pedagang dari luar pun datang. Itu mereka harus konsolidasi kan, konsolidasi untuk bikin lembaga yang kuat gitu kan. Makanya disebut persekutuan atau Moloku Kiraha. Persekutuan 4 gunung gitu ya. Karena dari gunung-gunung semua asalnya. Nah, nah ini yang saya ambil dua ini, dua kesultanan.
Kesultanan Ternate atau juga dikenal dengan Kerajaan Gapi adalah salah satu dari 4 kerajaan Islam di Kepulauan Maluku. Duanya lagi yang tadi yang 3 tadi kan. Dan merupakan salah satu kerajaan Islam tertua di Nusantara, didirikan oleh Bab Masyur Malamo pada tahun 1257. Ya, jadi Eropa belum datang tuh. Karena Eropa datangnya kan 1500-an atau 1600-an. Kesultanan Ternate memiliki peran penting di kawasan timur Nusantara antara abad ke-13 sampai 19. Kesultanan Ternate menikmati kegemilangan di paruh abad ke-16 berkat perdagangan rempah-rempah dan kekuatan militernya. Pada masa jayanya, kekuasaannya membentang mencakup wilayah Maluku. Nah ini ya, wilayah Maluku sendiri ini, terus Sulawesi bagian utara ini semuanya, terus bagian selatan di sini, Timur Tengah, bagian selatan Kepulauan Filipina juga ada, Mindanao Selatan ini ya. Terus hingga sejarah Kepulauan Marshall di Pasifik sampai ke arah sini pun ada gitu, sampai si wilayah ini. Nah ini wilayahnya si ini, eh, terutama yang pada saat Babullah menjadi sultan, kira-kira di 1582 ya. Ini wilayah-wilayah Kesultanan Ternate, jadi cukup cukup luas lah ya di Indonesia Timur gitu. Nah kemudian yang lain yang maju juga adalah Tidore. Tapi seperti karakter bangsa kita ya, mereka berperang gitu akhirnya ya antara Ternate dan Tidore dan masing-masing minta bantuan gitu. Satu ke Portugis, satu ke Spanyol. Nah, mulailah di situ gitu ya gitu dramanya. Ya. Kesultanan Tidore adalah kerajaan Islam yang berpusat di wilayah kota Tidore, satu pulau di selatannya saja gitu, di Maluku Utara. Pada masa kejayaannya, dari abad ke-16 sampai abad ke-18, kerajaan ini menguasai sebagian besar Pulau Halmahera Selatan, ya ini ya, terus Pulau Buru ini, Pulau Buru di sini, terus Pulau Seram dan banyak pulau-pulau di pesisir Papua Barat. Jadi kalau tadi ke timur, ke barat, kalau ini ke, ke utara. Makanya ada perjanjian Siwa namanya ya, si Ternate ke sebelah barat, si Tidore ke sebelah timur gitu. Nah, pada tahun 1521 Sultan Mansur dari Tidore menerima Spanyol. Nah, ini datang ya, karena mereka pun udah biasa gitu. Pedagang Gujarat, pedagang Cina, pedagang Persia, pedagang Arab kan mereka terima. Nah, jadi pedagang Portugis pun, Spanyol datang ya diterima juga gitu. Begitupun pedagang Portugis datang ke Ternate diterima juga gitu. Ya itu kan hanya untuk bisnis berdagang gitu ya. Sultan Mansur dari Tidore menerima Spanyol sebagai sekutu untuk menggamai kekuatan Kesultanan Ternate. Nah, karena di situ mulai saingan juga gitu. Jadi ada maksudnya juga minta bantuan gitu, ya, sebagai keamanan gitu ya untuk memerangi eh, Ternate yang dibantu oleh Portugis di sananya, ya, yang bersekutu dengan Portugal atau Portugis. Nah, setelah mundurnya Spanyol dari wilayah tersebut 1663, ya, karena kan Spanyol kan ada perjanjian Tordesillas namanya 1494. Mereka pembagian bahwa dunia itu mereka berbagi gitu, mana yang dikuasai Spanyol, mana yang dikuasai Portugis. Nah, harusnya Spanyol tuh nggak datang ke sini gitu, menurut perjanjian Tordesillas. Nah, makanya akhirnya Spanyol pergi dari Tidore. Nah, akhirnya sesudah pergi, justru Tidore jadi gede gitu ya, menjadi kerajaan paling merdeka di wilayah Maluku. Tinggal di Portugis, tapi Portugis itu akhirnya diusir juga oleh Babullah waktu itu, ya. Jadi akhirnya si si siapa? Si Portugis dan Spanyol tuh hengkang dua-duanya. Tapi kemudian datang Belanda, nah itu yang lebih parah ya. Tidore menjadi salah satu Oh, kerajaan paling merdeka di wilayah Maluku, terutama di bawah kepemimpinan Sultan Saifuddin. Ini namanya Saifuddin di sini. Tidore berhasil menolak penguasaan VOC, tapi kemudian juga akhirnya kena juga gitu ya. Nah, sekarang Eropanya mulai datang gitu ceritanya. Sejarah perdagangan rempah-rempah dari Maluku ke Asia dan Eropa. Nah, rempah-rempah yang dimiliki Maluku inilah yang kemudian menjadi daya tarik utama saat bangsa Eropa berhasil mencapai Nusantara. Karena kan mahal sekali gitu, bisa 1000% katanya dijualnya itu dibandingkan beli di sananya di Malukunya. Makanya mereka datang gitu. Bahkan dalam perkembangannya, jadi mereka datang tidak hanya untuk berbisnis gitu ya. Bahkan perkembangannya bangsa Eropa ini, khususnya Portugis dan Belanda, karena Spanyol kan udah pergi ke Filipina karena perjanjian Tordesillas itu, jadi nggak datang lagi gitu. Jadi sisa Portugis, terus akhirnya Belanda berhasil memperdaya para penguasa lokal dan memonopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku. Nah itu parahnya begitu gitu. Nah, bangsa Portugis adalah bangsa Eropa pertama yang berhasil mencapai Kepulauan Nusantara dan berhasil sampai di Maluku pada 1512. Waktu itu sudah ada Kesultanan Ternate tentunya. Pada awalnya, kedatangan Portugis di Maluku, tepatnya di Ternate, jadi Portugis datang ke Ternate, sementara Spanyol datang ke Tidore.
mendapatkan sambutan yang baik dari Sultan Bayanullah gitu. Ya selalu disambut dengan baik karena mereka mau berdagang gitu kan. Terus Sultan Ternate berjanji akan menyediakan cengkeh bagi Portugis setiap tahun gitu. Itu dalam dalam rangka perdagangan. Namun dalam perkembangannya timbul konflik di antara kedua belah pihak karena Portugis senantiasa ingin mendominasi Ternate. Nah itu udah mulai kan, beda kan dengan bangsa-bangsa Asia kalau berdagang. Tindakan kolonial Portugis yang memicu perlawanan lokal adalah monopoli perdagangan rempah-rempah. Konflik yang sering terjadi antara Portugis dan Sultan Ternate pun akhirnya meluas menjadi peperangan besar. Nah, pada masa pemerintahan Sultan yang kuat yaitu Babullah 1570-1584, hak monopoli Portugis berhasil dihapus dari Maluku. Oke. Nah, ini gambar yang menunjukkan lukisan datang ya kapal-kapal dari Eropa ini ya yang bisa menjelajahi samudra gitu. Saat kapal-kapal Portugis ataupun bangsa lainnya merapat di pulau tersebut gitu. Sini gambaran gunung-gunungnya, ini kota-kota Ternate-nya gitu ya sudah ada waktu itu. Sekarang pun kayak gini juga modelnya kan. Nah, jadi kalau kawan-kawan lihat ini kan jalur rempahnya itu kan sampai ke samudra tuh. Berani kan? Kalau tadi kan waktu kita kan masih di pinggir-pinggir pulau aja gitu. Udah jauh, men. Ini Lisbon kan dari Portugis kan. Portugis, bahkan udah lewat samudra jauh gitu. Untuk itunya gitu. Sampai ke arah sininya, di Tidore dan Ternate. Ya, untuk ngejar ini aja nih, cengkih, eh, pala, dan lada. Tiga itu yang utamanya. Nah, makanya di Pulau Ternate, bekas bekas benteng Portugis banyak tuh. Karena mereka kan datang ke Pulau Ternate kan. Ada Toluco, ada Oranye, Kalamata, Kota Janji, Castella ini yang benteng pertamanya ini. Mungkin nanti kawan-kawan mau kunjungi ya salah satunya ya di benteng-benteng itu. Jadi benteng itu tadinya dari awalnya memang eh, didirikan untuk jadi shelter, gudang, untuk nyimpen barang-barang. Terus belakangan juga ada tempat militer gitu ya. Nah, lanjut. Nah, keberhasilan Sultan Babullah mengusir Portugis membuka jalan bagi VOC untuk menerapkan monopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku. VOC datang belakangan gitu datang. Bahkan dulu ibu kota eh, VOC itu bukan di Batavia tapi di sini. Ya, VOC bahkan menjalankan sistem monopoli perdagangan rempah-rempah yang lebih kejam di Maluku daripada Portugis. Di Ternate ibu kotanya waktu itu bukan di Batavia. Nah, untuk merealisasikan monopoli perdagangan, VOC bahkan bikin peraturan gitu. Jadi datang bisnis tapi bikin aturan seenaknya. Hongi Tochten, pelayaran Hongi gitu, yaitu pelayaran pantai yang dilengkapi angkatan perang. Jadi perahu-perahunya itu ada itu ngejagain gitu, supaya mengawasi para pedagang Maluku agar tidak menjual rempah-rempah kepada pedagang lain gitu. Dan jika melanggar akan mendapat hukuman berat ditembak, misalnya kayak gitu. Itu kan seenaknya ya, padahal dia datang bisnis gitu. Ini jahat. Jahat. Terus ekstirpasi. Ekstirpasi itu adalah menebang tanaman rempah-rempah penduduk agar produksinya tidak berlebihan, jadi supaya nggak jatuh harganya. Gitu, dibakar gitu ya, ditebang dibakar. Terus kontingenten, yaitu kewajiban rakyat membayar pajak dalam bentuk hasil bumi. Monopoli yang dilakukan VOC menyebabkan jaringan perdagangan rempah-rempah dari Maluku ke Malaka dikuasai oleh VOC. Kan mereka juga dalam situasi tertekan ya di Malukunya saat itu. Nah, terus ketika VOC dibubarkan, Belanda secara resmi mengakhiri monopoli rempah-rempah di Maluku karena kan VOC-nya bubar kan. Akan tetapi dalam prakteknya kan Belanda masih kan diganti Belanda kan. VOC dibubarkan diganti pemerintah Belanda sekarang. Makanya sistem monopoli tetap dipertahankan di daerah ini hingga puluhan tahun kemudian gitu. Nah, hal inilah yang akhirnya menimbulkan perlawanan rakyat Maluku, termasuk Banda ya, termasuk Saparua ya. Saparua itu satu area di Pulau Seram gitu. Ya. Nah, yang terkenal dengan pemberontakan dari perlawanan Kapiten Patimura. Itu dalam rangka menolak monopoli, monopoli perdagangan rempah sebenarnya. Nah, ini satu gambar peta, peta lama gitu ya. Peta Kepulauan Maluku Utara karya seorang kartografer, jadi ahli peta Willem Jansson Blow 1630. Jadi pada saat itu VOC baru berdiri. VOC berdiri kan 1602 kan. Arah utaranya di sini. Jadi utara berarti ini selatan, itu ke barat, ini ke timur gitu. Ya. Nah, terus kalau kamu kan bisa lihat dengan Pulau Ternate terletak di ujung kanan, jadi ini Ternate di sini ada gambarnya. Ternate di sini, terus ini Tidore, terus Mere, Moti, Makian. Nah, ini gambar-gambar ini jalur-jalur ininya nih, jalur-jalur kapalnya gitu ya. Nanti waktu itu kan sudah datang terus. Udah si itu kan udah nggak ada. Si siapa? Si
Portugis, Spanyol udah duluan nggak ada gitu. Jadi makanya monopoli si Belandanya di sini. Terus ini Jaya Lolo gitu, atau Gilolo. Ini Jaya Lolo ada di sini. Nah ini Pulau Halmahera kan ini. Pulau Halmahera, nah ini Pulau Bacan di insetnya itu. Pulau Bacan ada di selatan lagi di sini. Oke, nah ini tinggalan-tinggalan gitu ya. Tinggalan-tinggalan, termasuk benteng-benteng yang ada. Nah terus ini gambar-gambar Kepulauan Maluku yang dijuluki sebagai Spice Island 1810. Ini sudah bubar VOC-nya, tapi kan masih Belanda di sini. Masih pemerintah Belanda. Jadi masih berkuasa lah mereka. Ya, kawan-kawan mungkin masih ingat ya, Patimura kapan itunya pemberontakannya? Ada yang masih ingat nggak coba? Saya kasih quiz. Kapan Patimura pemberontakannya? Ayo ayo pelajaran SD sejarah. Nggak ingat, Pak. 1817. Ya, baru mau jawab saya. Nah, ya kan nggak jauh dari sini kan? VOC bubar tahun berapa? 1825. Nah, 1825. Itu masih VOC Diponegoro. 17 18 sekian. 1801. 1799. Iya, 1801. Nggak beda jauh. Baik, kira-kira itu aja kawan-kawan ya. Jadi yang bisa saya tampilkan mudah-mudahan bermanfaat. Jadi akhirnya adalah selama jalan-jalan sambil belajar peningkatan sejarah alam, geologinya, gunung apinya, nanti diterangin lah sama kawan-kawan semua ya. Terus banyak juga peninggalan politik sosial budaya di Maluku. Ada bekas bentengnya, ada monumen-monumen dan yang lain-lain gitu. Mudah-mudahan bermanfaat. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Pak Awang, sebelum ditutup Pak Awang, Ya, ketinggalan saya mau nanya tadi masalah potensi geotermal mungkin ya Pak ya, karena kan banyak aktivitas geothermal. Ya, ada aktivitas gunung api ya. vulkanik di sana. Ya, Ya. saya pernah dengar dulu Pertamina pernah eksplorasi geotermal di Gamalama gitu karena ini kan saya mau naik Gamalama nih. Oh ya. Nah, itu gimana Pak potensinya di sana? Nah, kalau ini ada ahlinya nih. Santi, silakan Santi mungkin ada info-info. Saya sama sekali nggak ada info nih. Kayaknya Mbak Santi udah pernah ke sana tuh. Ayo Santi, bisa diterangkan. Geothermal. Ya, yang eksplorasi Pertamina kemarin, nggak tahu kalau Star. Star ke Ambon kali. Ya, tapi infonya kan sama kan sudah suka ada pertemuan geothermal kan. Mungkin Santi tahu. Kayaknya udah tidur Santi. Biasanya dia Ini kan ditonton sama laptop katanya. Iya. Ya, kalau secara umum sih mungkin saja. Karena kan biasanya kan memang namanya geothermal itu kalau tidak meneliti gunung aktif, gunung yang semi aktif gitu, yang dorman juga diteliti. Jadi artinya terus mungkin mereka buat penyediaan ini ya, energi ya, mungkin aja gitu. Nanti nanti jadi bukan gunung api yang sangat aktif, karena kalau sangat aktif kan nanti bahaya kan, bisa merusak fasilitas, bisa merusak survei dan lain-lain gitu. Gunung api yang Iya, aktif, saya nggak kebayang di sana listriknya dari mana gitu kan. Kalau ya makanya kalau kalau petroleum nggak ada di kalau sana listrik sih gitu ya ya. mestinya dari solar, bensin, ya pasti dari solar Diesel lah, mungkin. pembangkit diesel ya. Kebanyakan saya pikir diesel gitu, karena Iya, kan PLTU nggak ada, pasti diesel gitu. iya. Gas Pak Diesel. PLTMG. Ya pasti pasti mahal jadinya kan Nah, makanya mungkin Pertamina mikir, coba kita cek ininya kan gunungnya distribusinya banyak. gitu. Iya, gunungnya banyak. Kalau gunung banyak Ya lah di itu sini. makanya. Betul. Terus dari Kalau berbagai umur ada kan? kalau dari ChatGPT yang Star Energy itu yang di Jailolo, tapi ada potensinya cuma kayaknya masalah komersialisasi Nah, sialnya. ya. Ya, yang ekonomis ya cuma dipakai di situ aja gitu. Iya. Izin izin menambahkan mungkin Bapak Ibu mohon izin. Ya, silakan. Salam kenal saya Ali. Ya, Mas Kebetulan Ali. sekantor dengan Santi. Jadi kalau untuk geothermal teh Star itu sekarang yang lagi dapat amanat PSPE istilahnya itu di Hamiding ya, itu sekitar southwestnya Dukono. Kemudian kalau yang Satu lagi Dukono, dieksplorasi oke. itu di Jailolo. Jai Ya, Lolo. Jailolo itu kita udah lepas, sebetulnya sekarang kembali ke negara. Teman-teman Geodipa kalau nggak salah yang lagi eksplor di sana. Dilepas karena kenapa Mas Ali? Itu sih. Terlalu ini, kurang komersil. Tempo hari kayaknya nggak masuk di hitungan kita, Pak Awang. Oh, keekonomiannya. Somehow Ya, oke. ekonomianya betul. Ya, ya gitu Terus gitu. yang mungkin juga lagi ditawarkan tuh seingat saya agak ranunya ya. Dia Oh, agak oke. di southwest dari Hamiding. Itu aja nambahkan sedikit mungkin izin. Makasih. Ini baru survei pendahuluan berarti ya Mas Ali ya. Kalau yang di mana Bapak maaf? Yang di sebelah baratnya Dukono tadi.
sebelah Southwest Kalau Dukono. yang Southwestern Dukono, kita tahun ini insya Allah mau drilling 2 well di sana. Oh, udah bagus dong, Oh, udah sudah Ada mau Elolo drilling tadi yang di berarti. sini. untuk Ya pembuktian kan ya. memang dari PSPE itu Pak Awang, kita eh, mandatori untuk mendrill sumur eksplorasi ya. Oh, mandatory jadi komitmen ya. Komitmen betul. Ya ya. Ya itu, mudah-mudahan lah. Karena memang ya itu, tapi memang pembelinya sedikit gitu. Artinya kan kalau kalau di Jawa kayak konven pasti masuk ya, sedikit pun gitu. Karena banyak pembelinya. Kalau di sini kan memang terbatas, kotanya juga berapa sih penduduknya? Kan total itu kan hanya 1,5 kalau saya nggak salah buat statistik kemarin penduduk si provinsi Malut ini. Jadi nggak banyak gitu. Makanya kan perhitungan ekonomian di segala macamnya. Nah otomatis sekarang pasti ya menggunakan bahan bakar fosil gitu. Solar dikirim, terus pembangkit tenaga PLTD lah paling yang sekarang aktif. Ini kalau di ini Ya, gas. dihitung ekonominya berarti kan kalau PLTD-nya mahal, mungkin ekonomi dari PLTP bisa masuk. Ya, Mungkin ya. ya. Kalau itu kan butuh transport yang rutin kan, si solarnya kan dibawa gitu. Betul, Nah, itu paling juga dikirimnya betul. dari ini, dari kilangnya Sorong paling, Ini yang paling pakai dekat. gas Pak, Sorong LNG Itu itu. ini. Balikpapan. Pakai ini PLTMG. Oh, pakai PLTMG. ya memakai tenaga gas, pakai gas Pak. Gas dari mana maksudnya? Kilo 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 volt di kayu merah di tengah. Gasnya dari? Jadi PT dari LNG Pak nih kirim. Oh, dikirim juga. Dia menggunakan saya tangki portable. Ya LNG Pak dari LNG. Oh, ini Oke. teman-teman semuanya ini di Zoom ini ada Bang Subhan. Ini Bang Subhan ini nanti adalah tim nanti akan bantu di kegiatan lokal nanti. Bisa hadir Bang Subhan? Ya, ya, selamat malam, Pak. Nah, Maaf Malam. baru telat gabung tadi. ini Pak Awang ini Pak Ya, Subhan ini tinggalnya di Jailolo. Nanti akan bantu kita nih. Oh, oke. ya, Nah, ya. Hmm. Izin, barangkali. Pak. Nah, Ya, salam kenal Pak Suban. Bang Subhan gimana? Barangkali bisa sampaikan cuaca atau kondisi atau berkaitan dengan rencana kita nanti itu kira-kira gimana? Ya, baik. Terima kasih.